Warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasanso dalam live sharing menulis. Untuk malam ini mohon maaf teman-teman ya, kita mulai hampir 1 jam lebih lambat karena saya tadi ada kegiatan baru bisa persiapan ya sekitar jam 10 ya persiapan live ini sehingga ya mulai jam setengah 11. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, mudah-mudahan ya paling tidak nanti kita bisa live sampai jam 12 ya teman-teman. Jadi apa namanya, masih ada lah, masih sempet lah kita membahas 1,5 jam ini untuk kita saling sharing, kemudian teman-teman bertanya juga, saya menjelaskan mengenai materi yang akan saya bawakan ya teman-teman ya. Jadi uh, demikian teman-teman, untuk menghemat waktu, kalau belum teman-teman ada yang belum banyak ditanyakan, kita bisa langsung ke materi pembahasan kali ini ya. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, ketika saya menjelaskan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Saya akan langsung jawab. Kemudian setelah itu baru saya lanjutkan lagi apa namanya pembahasan materi live kali ini ya seperti kemarin-kemarin ya atau seperti kemarin banget itu kan kita juga seperti itu gitu formatnya gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman ya kita mulai lagi dengan pembahasan. Ini melanjutkan yang kemarin ya teman-teman. Kalau kemarin kan kalau teman-teman masih ingat kita membahas mengenai kreativitas dalam menulis novel ya. Ini adalah basic sih sebetulnya basic dalam menulis karena ya seperti yang saya janjikan bahwa dalam beberapa live nanti ke depan kita akan kembali lagi ke basic ya walaupun sempat kemarin kita sudah di level advance gitu untuk kemampuan pembahasan mengenai menulis gitu. Tapi nggak apa-apa mungkin karena ada permintaan teman-teman ya mungkin yang belum sempat ikut live saya walaupun saya sudah live 2 bulan tapi mungkin ada teman-teman yang baru kali ini beberapa kali ini ikut live sehingga ya menginginkan membahas lagi mengenai basic-basic menulis ya kita kembali ke basic menulis ya. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai tahapan-tahapan menulis, kemudian hari Senin kemarin kita bahas mengenai kreativitas dalam menulis ya, karena setelah kita paham mengenai metodologi ya kita harus paham bagaimana kita menggali kreativitas kita sehingga tulisan kita yang sudah benar ditulis dengan metodologi dengan 5 tahapan penulisan yang sudah saya jelaskan, kemudian kita bisa menulisnya dengan cara kreatif. Nah, sekarang melanjutkan pembahasan yang kemarin ya teman-teman mengenai kreativitas. Kita akan membahas mengenai kelanjutan dari kreativitas itu adalah imajinasi ya. Jadi setelah kita bisa bertindak ataupun berpikir ataupun juga mengolah ide secara kreatif, nah sekarang bagaimana kita menemukan bahan untuk diolah secara kreatif tadi? Nah, bahan itulah yang dalam sebuah novel itu disebut sebagai imajinasi ya. Jadi ide-ide, kemudian juga gagasan-gagasan penulisan, kemudian juga alur-alur penulisan itu semuanya awal atau bersumber dari yang nama kita sebut sebagai imajinasi ya. Dan antara imajinasi dan yang kemarin kita bahas mengenai kreativitas itu adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Kalau kita ibaratkan dengan proklamator kita Soekarno-Hatta kan mereka disebut sebagai ini ya duit tunggal ya. Nah sama kalau kita bicara kreativitas dengan imajinasi itu adalah suatu duit tunggal. Artinya mereka secara bersama itu harus bekerja bareng sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan yang berkualitas ya dan juga menarik bagi pembaca untuk membacanya gitu. Nah, sekarang kita mulai dari basic lagi ya teman-teman. Sebetulnya apa sih beda antara sebuah kreativitas dengan sebuah imajinasi ya? Nah, kalau kita jelaskan sebetulnya kalau kemarin kan kita sudah tahu ya teman-teman definisi dari kreativitas itu adalah bagaimana kita mengolah sebuah tulisan, sebuah novel katakanlah yang sehingga kita bisa membuat sebuah novel yang unik, kemudian novel yang orisinil, dan juga novel yang menarik ya. Jadi 3 hal itu teman-teman harus ingat ya bahwa jika kita bisa mengolah suatu ide ataupun gagasan dengan baik sehingga kita bisa membuat suatu tulisan yang unik, orisinil atau asli atau ya tidak inilah ya bukan copy paste dari tulisan yang lain dan yang ketiga kita bisa membuat tulisan yang menarik itu berarti kita sudah bertindak kreatif. Nah, untuk kita bisa membuat tindakan kreatif, untuk kita bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus ya tentu kita harus punya bahan yang kita olah ya. Ibarat kata kita kalau ya, saya contohkan kembali kita membuat kue ya, kita membuat kue kan kita perlu bahan-bahannya kan, perlu tepung, perlu telur, perlu pengembang kue dan lain-lain. Kemudian kita perlu peralatannya kan, mixer, kemudian blender, kemudian oven. Nah, itu semua itu adalah bahan ya teman-teman. Jadi terutama tadi yang itu yang telur, tepung dan lain itu adalah bahan gitu. Sementara kalau bagaimana kita mengolah bahan-bahan tadi dengan bagaimana kita
apa namanya, membuat adonan roti dengan baik dengan menggunakan alat-alat yang ada, itu namanya kreatif ya. Jadi kreatif itu adalah metodenya bagaimana kita mengolah sesuatu ide ataupun gagasan. Nah, sementara bahan-bahan kue yang kita olah tadi, entah itu tepung, entah itu telur, kemudian obat-obat kue, obat-obat pengembang kue, itu adalah imajinasinya ya, itu adalah idenya gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-temannya untuk memudahkan gambaran bahwa eh, imajinasi itu adalah bahan dari kita membuat suatu tulisan yang kreatif. Sementara kreativitas itu adalah bagaimana kita mengolah bahan-bahan tadi, bagaimana kita mengolah imajinasi tadi, yang terdiri dari ide, terdiri dari gagasan, terdiri dari apa namanya, dari sebuah daya hayal tanda petik ya, itu kita olah menjadi tulisan yang bagus. Nah itu adalah kreativitasnya gitu. Jadi kalau secara definitifnya mungkin kita bisa jelaskan bahwa apa namanya, jika kita sebagai penulis punya imajinasi yang kuat, kita dapat menciptakan ide-ide dan konsep yang tidak terduga dan unik gitu ya, dan sehingga ini akan membuat kita bisa membuat suatu tulisan yang orisinil dan juga tulisan yang memikat. Nah, jadi ya kurang lebih penjelasannya adalah eh, bagaimana kita bisa mempunyai ide ataupun gagasan tulisan yang yang apa yang unik. Nah, itu adalah sebuah imajinasi, dan bagaimana kita bisa mengolahnya hal tersebut dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan tulisan yang orisinil dan juga tulisan yang menarik bagi pembaca. Nah, itulah disebut proses kita melakukan kegiatan pengembangan imajinasi ya teman-temannya. Jadi ya kurang lebih itu ya teman-teman, paham ya beda antara imajinasi dengan kreatif ya, kurang lebih tadi itulah kalau kita buat kue, imajinasi itu adalah bahan-bahan kita membuat kue, sementara eh, resepnya bagaimana kita mengolah bahan-bahan tersebut menjadi suatu kue, nah itulah yang disebut kreativitas. Jadi clear ya teman-teman bahwa antara imajinasi dan kreativitas itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya ya adalah suatu ditunggal ya, suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ketika kita ingin membuat suatu tulisan ataupun novel yang unik, yang orisinil dan juga menarik, keduanya harus kita jalankan secara bersamaan ya, harus kita kombinasikan secara simultan lah istilahnya gitu. Nah, itu kurang lebih teman-temannya pengertian, definisi juga sekaligus juga perbedaan antara sebuah kreativitas dengan sebuah imajinasi. Nah, karenanya teman-teman udah paham ya bahwa kita harus punya imajinasi dulu, kemudian kita harus mengolahnya secara kreatif ya, dan kita tidak bisa menghilangkan salah satunya. Kalau kita hanya mengolah suatu tulisan kreatif secara kreatif, tapi kita tidak punya bahan tulisan, ide-ide tulisan yang bagus, yang imajinatif, ya itu sama aja. Kita tidak akan bisa membuat tulisan yang baik. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita sudah punya bahan-bahan ide-ide gagasan yang baik, tapi kita tidak bisa mengolah tulisan ataupun bahan-bahan tadi secara kreatif, ya tentu kita sama tidak akan bisa membuat tulisan yang bagus dan baik dan menarik gitu ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya pengertian dan perbedaan antara imajinasi dan kreatif. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana ini ya sekali lagi saya akan menegaskan nih bedanya antara sebuah kreativitas dengan imajinasi agar teman-teman lebih paham nih. Karena kita pembahasan kita akan cukup banyak ya malam ini, dan itu semua berpangkal dari kita berbicara mengenai imajinasi dan kreativitas, sehingga kita harus benar-benar paham ya perbedaan antara imajinasi dan kreativitas tadi gitu. Nah, kalau ibaratnya si imajinasi tadi itu adalah potensi ya, ya sama kalau kita tadi bikin kue, kita pakai tepung yang terbaik, kita pakai telur yang terbaik, telur misalnya telur omega 3 lah, omega 10 atau omega berapa gitu kan. Kemudian kita pakai bahan-bahan kue yang bagus, yang mahal, ya itu sudah berarti potensial bahwa kue yang akan kita bikin itu adalah kue yang enak ya, karena semua bahan-bahannya sudah bahan berkualitas. Nah, tapi potensi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bisa menggunakan kreativitas dalam menulis gitu, sehingga potensi yang sudah ada itu harus diwujudkan, harus direalisasikan dengan sebuah tindakan yang kreatif gitu ya, sehingga ya bagaimana si penulis itu dapat mempunyai sebuah bahan-bahan yang baik dari bahan tulisan, berarti mempunyai imajinasi yang baik, dan kemudian bagaimana penulis itu bisa punya cara untuk mengolah tulisan itu dengan baik, suatu kreativitas yang baik, ya itulah yang membuat suatu tulisan itu akan menjadi baik ya. Jadi
kurang lebih itu teman-teman, dari awal sampai akhir pembahasan kita nanti, kita akan berpatokan pada dua pengertian, dua pemahaman yang saya sampaikan barusan teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu, dan ya itulah dua hal itu yang setelah teman-teman punya apa namanya, dasar-dasar menulis yang kemarin sudah saya jelaskan, 5 tahapan menulis tadi, yaitu ya saya ulangin lagi sekilas, itu yang pertama adalah persiapan, mencakup tujuan kita menulis apa, target pembaca kita siapa, kemudian gaya penulisan kita apa, dan batasan penulisannya kemana, kemudian kita melakukan penelitian, mengumpulkan data, mengumpulkan ide, mengumpulkan gagasan, mengumpulkan fakta. Nah, kemudian kita setelah itu kita buat kerangka karangannya, kerangka tulisannya. Setelah selesai kita baru melakukan penulisan sampai selesai dan baru kita melakukan revisi dan editing. Nah, setelah kita paham metode penulisan itu dan kita kemudian mengeluarkan semua imajinasi kita, semua ide kita dan mengolahnya secara kreatif, nah itu sudah istilahnya kita sudah 50% di jalan keberhasilan ya. 50% berikutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan tulisan kita tadi gitu. Jadi kurang lebih itu pemahamannya. Kemudian jadi dengan ini ya teman-teman, karena secara singkat, secara mudah kita anggap bahwa ide-ide kita menulis, gagasan-gagasan kita menulis itu adalah sebuah imajinatif, ya karena kita bicara menulis fiksi ya, menulis novel, menulis cerpen. Jadi apapun yang keluar dari pikiran kita itu adalah sebuah imajinasi ya. Nah, imajinasi itulah yang kita kan berarti kan punya ide-ide banyak ya, ide-ide menulis, punya imajinasi yang banyak dalam menulis. Nah, bagaimana kita mengolah ide-ide tersebut, merangkumnya, kemudian menghubung-hubungkannya, kemudian juga menjadikannya suatu alur cerita. Nah, itu adalah tantangan yang akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan imajinasi yang setelah kita punya saat ini untuk kita dapat membuat suatu tulisan yang menarik ya bagi pembaca kita gitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah mempunyai imajinasi ya dalam membuat satu tulisan adalah kita harus melakukan memperhatikan beberapa hal ya dalam menulis. Yang pertama itu adalah kita harus membuat karakter yang kompleks ya. Kan saya sering bahas teman-teman ya, dalam sebuah novel ataupun cerpen itu inti utamanya adalah karakter ya, tokoh ya, penokohan gitu, di mana kita ada tokoh utama, kemudian ada tokoh pendukung dan juga ada tokoh pelengkap ya, ya sebagai ibaratnya kalau saya ini sebuah novel cinta ya kita berarti tokoh utamanya adalah seorang pria dan seorang wanita yang saling berkasih sayang ya, entah itu sebagai kekasih ataupun sebagai suami istri. Kemudian tokoh pendukung ataupun karakter pendukungnya misalnya orang tua dari mereka masing-masing yang bisa mendukung atau bahkan menyebabkan konflik dari hubungan mereka atau justru itu datang dari sahabat-sahabat mereka ya masing-masing. Nah, itu adalah tokoh-tokoh pendukung. Ya, sementara kemudian kalau tokoh-tokoh pelengkap ya ibaratnya kayak hiburan apa pemeran figuran ya teman-teman. Jadi kurang lebih ya itu adalah pemanis saja ya, pelengkap saja dalam sebuah cerita gitu. Ya, kalau tidak ada ya cerita kita menjadi kurang komplit. Tapi kalau ada tokoh-tokoh figuran itu ya cerita kita menjadi lebih komplit ya, lebih 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 berbobot lah istilahnya karena kita banyak tokoh penokohan di situ gitu. Nah, bagaimana kita membentuk karakter itu diperlu apa namanya ditentukan juga oleh bagaimana kita mempunyai bahan yang baik untuk menulis, bagaimana kita mempunyai imajinasi yang baik ya. Sebagai contoh teman-teman ya, kalau sebuah novel kan kalau yang sangat imajinasinya sangat terbuka luas, sangat terbuka lebar itu adalah sebuah novel bergenre fantasi ya. Contohnya ya, kalau novel itu misalnya saya kemarin juga saya jelaskan novel Harry Potter ya. Harry Potter itu dari J.K. Rowling ataupun juga novel Lord of the Ring dari Tolkien ya, J.R.R. Tolkien itu adalah novel fantasi yang benar-benar mengandalkan imajinasi yang luas, tanda petik bahkan liar ya dari penulisnya ya, karena ya kalau kita bicara di Harry Potter saja kan itu benar-benar dunia yang lain ya, dunia bukan dunia kita ya, dunia penyihir ya, itu cerita sepanjang cerita di sekolah penyihir itu yaitu adalah sesuatu yang benar-benar hasil kreativitas dari si J.K. Rowling ya. Nah, bagaimana dia membentuk dunia yang berbeda, dunia penyihir dengan tokoh-tokohnya ya Harry Potter, teman-temannya, kemudian guru-gurunya, kemudian juga ada bahkan ada kementerian penyihir istilahnya kan, kemudian ada juga apa namanya aturan-aturan penyihir, adanya tokoh-tokoh
gelap di dunia penyihir, yaitu adalah bagaimana si J.K. Rowling bisa menampilkan dengan ide imajinasinya tokoh-tokoh yang mendukung ide dasarnya ya, ide dasar dari ataupun imajinasi dasarnya adalah dia ingin membuat novel mengenai sebuah sekolah uh, penyihir, dan sekolah penyihir itu ya dia lengkapi dengan tokoh-tokohnya yang banyak, yaitu sehingga baik itu tokoh utamanya kan yang adalah si Harry Potter kan, kemudian juga teman-temannya lah yang ada 3 orang ya teman-temannya, itu sahabat-sahabatnya itu tokoh utama gitu, kemudian ada tokoh pendukung ya teman-teman sekolah kelasnya, guru-gurunya gitu, dan juga ada tokoh-tokoh pelengkap. Nah itu dengan adanya penokohan-penokohan yang banyak dan kuat itulah yang membuat cerita ataupun juga imajinasi dari J.K. Rowling mengenai sebuah sekolah penyihir itu menjadi lengkap ya, menjadi komplit ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Juga kalau saya bicara tadi mengenai novel Lord of the Ring ya, kan teman-teman pasti udah nonton filmnya ya kebanyakan. Nah itu kan benar-benar dia menciptakan, membentuk dunianya sendiri kan si Tolkien itu gitu. Kemudian dengan dunia sendiri, dengan nama-namanya sendiri, dengan makhluk-makhluknya sendiri, ada manusia, ada makhluk-makhluk lain, termasuk Hobbit ya, kalau teman pasti hafal ya dengan Hobbit. Nah itu kan benar-benar itu adalah karakter-karakter yang dibentuk oleh si Tolkien, penulisnya, yaitu dia membentuk di dunianya tersendiri, dunia lainnya, dunia fantasi yang dia kreasikan dalam novelnya itu, dia memperbanyak tokoh-tokoh yang saling mendukung sebuah cerita tersebut ya, sehingga ya cerita-cerita yang ada itu jadi menyebabkan menjadi menarik ya karena banyaknya tokoh-tokoh tersebut gitu. Jadi itu ya teman-teman apa hal yang harus diperhatikan pertama, setelah kita mempunyai imajinatif dan setelah kita punya metode ataupun juga mempunyai kreativitas untuk mengolahnya, kita harus tentukan apa namanya tokoh-tokoh yang tadi ya tokoh-tokoh yang banyak dan kuat tadi gitu ya karakter-karakternya. Nah dengan kita punya karakter yang kuat, yang kita sebagai penulis kita benar-benar paham nih, misalnya si Harry Potter itu latar belakangnya seperti apa, kemudian karakter sifatnya seperti apa, kemudian cara dia berpikir seperti apa, cara dia misalnya mengambil keputusan seperti apa, kemudian bagaimana dia menghadapi suatu masalah itu seperti apa, si penulisnya kan udah pasti udah harus tahu ya si J.K. Rowling ya, kemudian teman-temannya juga seperti itu secara detail, seperti apa ininya gambarannya, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya dengan dia punya penokohan yang kuat, punya karakter yang kuat dari novel-novelnya ya, dia jadi lebih bisa meningkatkan lagi imajinasi dia yang telah keluar pertama kali dengan membuat penokohan-penokohan yang sedemikian banyak ya. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh tersebut berinteraksi, bagaimana tokoh-tokoh tersebut membentuk alur cerita itu tumbuh lagi imajinasi berikutnya ya, setelah yaitu ada imajinasi pertama yang berhasil membuat suatu tokoh-tokoh yang kuat gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Yang pertama yang saya perhatikan adalah kita harus punya petokohan yang kuat ya. Ya, ini tentu tidak hanya ini ya teman-teman. Tadi saya berbicara kan yang agak ekstrim ya. Artinya sebuah novel bergenre fantasi yang memang namanya novel fantasi itu benar-benar dia berbentuk dunia fantasi ya, dunia fantasi yang bahkan jauh lebih fantasi daripada dunia fantasi yang di Ancol ya. Kalau itu kan tetap dunia nyata kan, hanya ya dibuat ya seolah-olah fantasi gitu. Tapi kalau novel-novel bergenre fantasi kan benar-benar tidak ada di dunia nyata kan, itu benar-benar ada di pikirannya si penulis yang dituangkannya dalam bentuk tulisan gitu. Tapi itu juga bisa kita terapkan dalam sebuah novel yang sifatnya realisme ya. Jadi misalnya novel roman ya, novel cinta, percintaan itu kan eh, kita bisa membuat pendokohan harusnya harus kuat juga ya. Contohnya nih, teman-teman ya, saya ini sekedar contoh ya, novel saya Setengah Abad ini bercerita mengenai perjalanan hidup seorang pria ya bernama Pradana, dari dia mulai SD sampai kemudian dia menginjak usia 50 tahun ya. Makanya saya kasih judul Setengah Abad gitu. Nah, dalam perjalanan itu kan dia pasti banyak ya tokoh utamanya ya hanya dua sih, yaitu yang pertama adalah si apa namanya si Pradana, kemudian yang kedua adalah Maudi istrinya. Tapi nanti ya itu terjadi setelah Pradana berumur 30-an ya. Jadi sebelum berumur 30-an ya kisah cerita ini ya hanya bercerita mengenai tokoh utamanya Pradana. Akan tapi di dalam kisah ini walaupun hanya ada satu tokoh utama di awal sampai tengah cerita, tapi ya banyak tokoh pendukung ya. Artinya tokoh pendukung yang orang tuanya Pradana, teman-temannya Pradana. Karena ini buku ini bercerita, novel ini bercerita perjalanan hidup Pradana ya, baik itu kisah
citanya, kisah dia bagaimana bersekolah, menjalani kehidupan sekolahnya, bahkan termasuk kisah cintanya ya, dia menjalani kisah cinta dengan 4 wanita sebelum dia menemukan cinta sejatinya dengan Maudi istrinya gitu. Jadi eh, tetap saya walaupun hanya ada satu tokoh utama ya di sampai dengan tengah novel ini ya saya menampilkan tokoh-tokoh tambahan ya, tokoh-tokoh pendukung, tokoh-tokoh apa pelengkap yang itu juga kuat ya sehingga akhirnya tetap novel ini terasa penuh ya walaupun hanya ada satu tokoh utamanya si Pradana ya sebelum akhirnya nanti ketemu dengan mau istrinya ya Maudi ya. Nah itu eh, jadi teman-teman bisa juga melakukan pengembangan imajinasi dengan membuat penokohan-penokohan yang banyak, membuat penokohan-penokohan yang kuat itu bahkan untuk sebuah novel yang bercerita kehidupan sehari-hari ya kayak novel ini kan novel cinta ya novel cinta novel perjalanan hidup novel renungan hidup yang akhirnya Pradana merasa bahwa walaupun dia telah mencapai segala keberhasilan di usia 50 tahunnya kan tetapi dia dua hal yang dia merasa sangat kurang dan dua hal itulah yang istilahnya mengeliminasi menghapus semua keberhasilannya itu walaupun orang lain tetap menganggap dia adalah orang yang berhasil tapi dia menganggap dirinya gagal karena dia melalaikan dalam 50 tahun tersebut dua hal yang apa namanya yang ada di kehidupannya dia ya. Nah itu jadi itu kurang lebih teman-temannya contoh bahwa bagaimana kita membuat karakter yang kuat, bagaimana kita membuat penokohan yang kuat itu bisa kita membantu kita untuk lebih menemukan imajinatif lagi, untuk bisa menemukan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang baru lagi sehingga ya tulisan kita semakin kreatif karena ya ibarat kita tadi buat kue semakin kita bisa mendapatkan bahan-bahan membuat kue yang semakin bagus ada semakin banyak ya semakin kita bisa buat kue lebih banyak dan lebih kreatif lagi ya karena dengan banyaknya bahan kita lebih banyak bisa bereksperimen untuk membuat kue lagi jadi kurang lebih itu ya teman-teman yang pertama itu bahwa kita dengan kita mempunyai karakter penokohan yang kuat kita juga bisa mendukung kita untuk menemukan imajinasi dan kemudian mengolah imajinasi tersebut dengan kreativitas dalam menulis gitu kurang lebih itu ya teman-teman ya apa namanya pemahaman mengenai bagaimana kita membentuk karakter ataupun juga penokohan yang baiknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengembangan alur cerita ya teman-temannya. Jadi alur cerita itu ya kalau kita sudah mulai dengan imajinasi yang baik, kita sudah mulai dengan kreativitas yang baik, otomatis kan alur cerita kita tuh menjadi alur cerita yang tertata ya. Kita jadi punya alur dari mulai perkenalan tokoh-tokoh cerita, dari perkenalan latar belakang cerita, perkenalan mengenai hal-hal yang akan kita bahas pada novel ini, kemudian juga bagaimana awal suatu konflik ya, karena saya selalu bilang bahwa sebuah novel itu adalah intinya adalah konflik ya, novel terdapat konflik ya ibarat sayur tanpa garam gitu. Jadi kita nggak harus satu novel ini isinya konflik semua gitu. Mungkin hanya sedikit seperti kita memberikan garam dalam satu sayur, tapi dengan adanya konflik itu membuat novel kita itu menjadi berisi ya. Karena kalau kita tidak ada konflik dalam sebuah novel, yaitu adalah sama aja dengan kita membuat sayur yang hambar gitu. Nah, itulah makanya kalaupun kita sudah bisa membuat satu alur cerita yang baik dengan imajinasi dan juga dengan kreativitas kita yang tinggi, ya otomatis ya ini kita bisa melakukan pengembangan lebih lanjut ya teman-temannya karena ya istilahnya good start ya start yang baik awal yang baik itu akan membuat kita lebih mudah untuk melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan selanjutnya ya sama dengan kita menulis ya ketika kita sudah dengan imajinasi awal kita dengan kreativitas awal kita sudah bisa membuat suatu tulisan yang alur cerita yang baik nah kita bisa lebih mengembangkan lagi sepanjang kita menulis novel-novel tadi gitu kurang lebih itu ya teman-temannya jadi apa namanya jadi dengan kita bisa itu jadi intinya teman-teman ya itu dengan teman-teman punya ide di awal yang baik imajinasi yang baik kemudian teman-teman punya kreativitas yang baik teman-teman bisa membuat kerangka-karangan yang baiknya dan dari kerangka-karangan yang baik itu teman-teman ketika menulis bisa mengembangkannya lagi jadi katakanlah kerangka teman-teman itu mungkin baru 20% dari suatu tulisan. Nah, teman-teman bisa menambahkan 80% lagi dari tulisan tersebut sehingga menjadi 100% tulisan dengan imajinasi, dengan kreativitas selanjutnya yang itu
didorong ataupun dibentuk dari kreativitas dan juga imajinasi yang telah ada di awal gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, eh, bagaimana kita bisa membentuk suatu alur cerita yang baik yang di awal dengan imajinasi dan juga dengan kreativitas, dan itu akan membantu kita untuk mengembangkan imajinasi lebih lanjut dan juga kreativitas lebih lanjut lagi gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Kemudian yang tadi kita baru berbicara mengenai dunia cerita ya, alur cerita ya. Nah, kemudian itu teman-teman apa namanya? eh, Teman-teman juga ini apa namanya? Untuk tadi saya bilang alur cerita, plot cerita itu itu dari teman-teman intinya adalah sebuah konflik ya. Nah, dengan kita karena konflik itu adalah sebuah trigger ya, dengan adanya konflik kita bisa lebih men-trigger lagi sebuah cerita, kita bisa lebih menarik, dan konflik awal itu sudah kita temukan di awal cerita. Nah, kita di awal alur cerita, nah kita bisa selain kita mengembangkan alur cerita khusus untuk hal yang terkait dengan konflik, kita juga bisa lebih mengembangkan konflik itu lebih menarik lagi ya dengan imajinasi tambahan, dengan juga apa namanya daya kreativitas tambahan tadi gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman dengan alur cerita dan dengan alur konflik yang baik ya, ya otomatis teman-teman bisa akhirnya membuat suatu novel yang kreatif ya. Lagi-lagi novel novel yang dibuat dengan kreativitas itu berarti novel yang unik. Unik berarti beda dengan novel yang lain yang sejenis ya. Ya, kemudian yang kedua adalah orisinil. Jadi teman-teman benar-benar mengolah ide ataupun mengolah imajinasi awal yang dikembangkan imajinasi lebih lanjut itu tidak ada unsur mengcopy paste dari tulisan lain, tapi benar-benar dari pikiran teman-teman sendiri. Dan yang selanjutnya ya otomatis kita bisa membuat tulisan yang menarik gitu teman-teman. Jadi apa namanya kurang lebih itu ya teman-temannya. Jadi alur cerita dan juga alur konflik itu dibentuk oleh suatu imajinasi dan juga oleh kreativitas dalam mengolahnya, dan kemudian untuk mengembangkannya itu juga dengan imajinasi lanjutan dan juga dengan kreativitas lanjutan lagi gitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman ya apa namanya kita berbicara mengenai apa yang harus kita perhatikan dan juga bagaimana korelasi ataupun hubungan antara sebuah imajinasi di awal cerita dan juga kreativitas kita mengolahnya di awal itu bisa membantu kita untuk mengembangkan lebih lanjut novel kita ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi ya, good start ya is good start ya, artinya awal yang baik itu akan menjadi ya lanjutan yang lebih baik juga ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman apa namanya yang kita harus perhatikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya karena teman-teman kan saya kemarin ada ya saya lupa siapa ya yang bertanya bagaimana nih saya ini kalau buat tulisan selalu setiap paragraf kok berubah-ubah ceritanya ya. Ada yang seperti itu, ada yang sudah membuat suatu tulisan yang menurut dia sudah runtut, sudah benar, tapi di tengah berhenti ya, tidak ada ide lanjutan gitu. Nah, saya kemarin kan kasih saran persiapannya harus baik dulu. Nah, akan tetapi saya waktu kemarin lupa menambahkan, walaupun dengan persiapan yang baik, akan tetapi kalau kita tidak mulai dengan sebuah inspirasi, sebuah imajinasi yang baik yang diolah dengan sebuah kreativitas yang baik, mungkin kita akan sulit mengolah untuk langkah lebih lanjut ya. Mungkin yang kakak yang kemarin itu dia dengan memulai tulisan dengan imajinasi yang mungkin terbatas ya, karena mungkin kurang mengolah imajinasi tadi gitu. Saya mengolahnya pun mungkin kreativitasnya dengan terbatas juga ya, karena ya bahannya sedikit ya. Ibaratnya kalau kita buat kue, kita hanya punya bahan sedikit, tidak lengkap. Semau sebagai sekreatif kita membuat kue ya, kita tetap tidak akan bisa membuat kue yang bagus ya. Bahkan di tengah jalan kita malah bingung. Nah, ini kue ini kalau dilanjutkan bisa berkembang nggak ya, bisa mengembang nggak ya dalam oven, karena ada unsur-unsur obat-obat kue yang tidak ditambahkan karena tidak ada gitu. Nah, ya sama mungkin kakak yang kemarin juga begitu ya, kurang lebih dia mungkin ketika membuat satu tulisan persiapannya kurang, sehingga imajinasinya yang dimasukkan ke dalam tulisan awalnya kurang, sehingga walaupun dia mungkin cukup kreatif mengolah tulisan tadi ya, dia ya tetap bahan adonan kuenya, istilahnya tulisan-tulisan awalnya tadi itu tidak susah untuk dikembangkan lebih lanjut ya. Ya karena eh,
tidak dimulai dengan good start ya, dengan start yang baik, dengan imajinasi yang baik, imajinasi yang lengkap, dan juga otomatis membuatnya susah mengolah suatu tulisan yang kreatif. Nah, kalau udah dalam keadaan itu ya, saya sarankan ya, kakak balik lagi ke awal ya, artinya daripada kita sudah mulai dengan start yang kurang baik, start yang kurang lengkap, kita paksakan ke depan, itu akan semakin sulit ya perjalanan ya, artinya eh, sampai tengah perjalanan kita sudah mungkin ya itu tadi kakak itu sudah mentok ya, sudah apa namanya, sudah tidak bisa lanjutin lagi ya, karena bahannya sedikit, imajinasi lanjutannya juga sedikit yang bisa dikembangkan gitu, dan otomatis daya kreativitasnya juga sedikit ya. Sehingga walaupun mungkin ceritanya tetap bisa berjalan, bisa ditulis secara berlanjut ya, akan tetapi mungkin akan lebih lambat, dan yang kedua ya kualitasnya mungkin akan kurang baik ya. Nah, daripada itu dilanjutkan, lebih baik kalau memang itu karena persiapan yang kurang, 5 tahapan menulis yang telah saya jelaskan kemarin itu belum dilakukan dengan baik, itu mendingan balik lagi ke awal ya. Kita beresin dulu di awal, kita beresin dulu 5 tahapan menulis, baru kita kembali lagi menulis gitu ya. Kalau sudah begitu sih, insya Allah nggak akan ada masalah dalam penulisan ya. Oh ya teman-teman, mungkin yang kemarin tidak ikut live kemarin ataupun juga belum sempat mendapatkan informasi. Jadi kalau untuk sebuah menulis itu teman-teman harus paham ya 5 tahapan menulis ya, secara singkat ya, persiapan, kemudian riset ataupun penelitian mencari bahan, kemudian yang ketiga itu membuat organisasi tulisan, membuat struktur, membuat kerangka karangan, yang keempat itu menulis, yang kelima itu revisi, editing, dan proofreading. Nah, kalau kakak belum punya pengetahuan mengenai hal tersebut, saya sudah siapkan ya kak ya. Jadi saya sudah buat TikTok series ya, yang mengenai tahapan menulis, tapi itu gratis kak ya. Jadi kan biasanya TikTok series berbayar ya. Kalau saya gratis kak, jadi kakak bisa mengaksesnya dengan gratis, dengan mudah. Kakak masuk ke masuk ke profil saya. Di situ nanti kakak lihat daftar putar atau playlist sharing menulis ya. Kakak klik aja di situ. Nah, di situ ada 21 video yang dari awal sampai akhir tuh menjelaskan tahapan menulis. Nah, tahapan menulis itu adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang penulis ya, penulis apapun sih. Jadi nggak harus nulis buku, nggak harus nulis novel. Kakak yang mungkin nulis laporan buat bos di kantor, ataupun kakak yang membuat paper atau makalah di kampus, ataupun mungkin kakak yang membuat laporan pertanggungjawaban event atau kegiatan di sebuah organisasi, itu sama, itu tetap harus menggunakan 5 tahapan menulis tersebut ya. Jadi itu ya kak ya. Jadi kakak bisa bisa akses gratis. Bahkan kakak kalau mau semuanya juga bisa di save ya. Jadi masuk ke favorit di beranda kakak. Jadi nggak perlu harus setiap kali ingin mengulangi melihat ataupun belajar mengenai 5 tahapan menulis, kakak selalu masuk ke profil saya ya. Mungkin agak repot ya bagi kakak ya, bagi teman-teman mungkin agak repot gitu. Jadi kalau mau di save kan bisa langsung masuk ke favorit di beranda teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa langsung lihat tanpa harus masuk ke profil saya. Jadi itu ya teman-teman bisa dilihat gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke awal itu tadi kak, dengan segala persiapan yang sudah baik, dengan sebuah eh, imajinasi awal yang sudah bisa membuat start yang baik, yang kemudian kita bisa mengolahnya dengan suatu kreativitas yang baik, ya otomatis kita punya bahan untuk kita kembangkan lebih lanjut gitu ya. Artinya menulis itu akan menjadi suatu menyenangkan ya, tidak seperti kakak yang kemarin mengeluh bahwa tulisannya mandek di tengah jalan ya karena kurang persiapan. Nah, kalau kakak punya persiapan yang baik, kakak sudah bisa mengeluarkan suatu imajinasi menulis yang baik, kemudian kakak juga bisa mengolahnya secara kreatif ya. Untuk selanjutnya itu cerita akan mengalir terus sampai selesai ya, sampai ke bagian ke kalimat terakhir gitu ya. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya ya menulis itu jadi sesuatu yang menyenangkan ya, teman-teman ya. Jadi saya selalu bilang bahwa menulis itu menyenangkan ya. Bisa berguna untuk diri sendiri, bisa untuk healing, juga bisa berguna untuk orang lain ya. Kita bisa menebarkan gagasan, ide, menebarkan pengetahuan, kemudian bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian juga ya melalui tulisan. Jadi ya kita bisa membuatnya menjadi menyenangkan kalau kita mempunyai persiapan yang baik, dan sehingga kita bisa membuat suatu imajinasi awal yang baik yang kemudian kita bisa mengolahnya dengan kreativitas yang baik untuk selanjutnya kita bisa kembangkan lebih lanjut. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman ya, hubungan antara sebuah imajinatif dengan kreativitas, dan kemudian kaitannya dengan bagaimana kita bisa menulis dengan menyenangkan dan juga menulis
sebagai sesuatu yang apa namanya, sesuatu kegiatan yang inilah ya yang membuat kita happy ya, bukannya malah menjadi suatu beban gitu ya. Karena ya itu kita mulai dengan good start ya, dengan menulis dengan start yang baik gitu. Nah, jadi kurang lebih itu terima kasih ya Kak Las Bonito, Kak Selin ya dengan apa ininya apa namanya apresiasinya ya. Semoga Kakak bisa mendapatkan manfaatnya ya. Kemudian Kak Semur Jengkol, saya nggak dosen sih Kak ya, saya 20 tahun di bidang marketing ya Kak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah di posisi senior manajemen di suatu perusahaan ya. Jadi saya ya hanya memang saya ya suka ini sih Kak, suka sharing-sharing sih. Artinya kan saya di kantor juga pegang tim ya Kak ya. Kebetulan tim saya itu saya pernah juga pegang selain tim marketing juga tim SPG ya. Kita waktu itu ada SPG 300 seluruh Indonesia gitu. Jadi saya biasa membuat modul-modul training ya untuk mereka walaupun yang mentrendingkan biasanya sih tim saya ya, trainer saya. Tapi ya saya juga kadang juga turun juga langsung ke lapangan memberi training bagi mereka Kak. Jadi ya kalau disebut dosen ya ini ya sebut dosen dosen dalam bukan arti di kampus ya Kak ya, dosen dalam arti di memberikan inilah ya, memberikan informasi, memberikan pencerahan pada banyak orang ya. Dalam hal ini adalah tim SPG kita ya. Kayak saya kebetulan di perusahaan elektronik pernah, di kosmetik pernah ya sama. Jadi saya selalu memberikan itulah training-training ya buat mereka dan juga buat tim sales kita ya. Jadi ketika kita ada produk baru, kita launching produk baru ya, kan pasti kita selalu mentraining tim sales ya sehingga tim sales kita bisa menjual produk itu di toko dan bisa menjawab pertanyaan semua yang ditanyakan oleh toko. Nah itu saya pasti mentraining mereka ya ketika kita launching baru sehingga mereka lebih pede lah ya untuk jualan produk baru tersebut ke toko-toko gitu. Jadi itu ya Kak ini ya Kak Semur Jengkol ya. Jadi ya Kak ya dosen ada petik ya gitu Kak ya. Oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, kemudian ini jadi eh, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan aspek-aspek pada imajinasi ya. Tadi kan kita pembicaraan kita lebih kepada kaitan antara imajinasi dan kreativitas dan kita sudah sepakat ya bahwa imajinasi itu adalah satu bagian dengan kreativitas, tidak bisa dipisahkan ya. Ibaratnya kalau imajinasi itu bahan, idenya, kemudian kalau kreativitas adalah bagaimana cara kita mengolah bahan atau ide tersebut menjadi sebuah tulisan yang menarik gitu. Nah, sekarang kita membahas beberapa aspek dari imajinasi ya. Nah, kalau secara definisi ya kita ulangin lagi, imajinasi itu adalah kemampuan apa namanya untuk dapat menciptakan gambaran atau konsep ataupun ide-ide yang tidak terbatas oleh suatu realitas fisik ya. Jadi artinya saya jelaskan dengan bahasa mudah ya mungkin jadi ya imajinasi itu adalah kemampuan kita untuk bisa membuat satu ide, suatu gagasan, suatu konsep yang tidak hanya mengenai sesuatu yang bisa dilihat dengan pandangan mata ya. Nah, jadi misalnya saya bilang tadi ya kalau kita menulis sebuah novel fantasi ya kita sebut tadilah Lord of the Ring ya, kita membentuk dunia lain, ada hobbit, ada segala macam makhluk ataupun juga novel Harry Potter kan, ada penyihir, ada segala macam tingkat penyihir, ada makhluk-makhluk juga gitu kan. Nah, itu kan tidak terlihat mata karena itu benar-benar hanya terlihatnya di dalam alam pikirnya si penulis ya. Gitu apa untuk buku-buku ini sih Kak sebetulnya ada di semua yang kalau yang gampang di online Kak ya karena kalau di offline terus terang tidak masuk Gramedia Kak karena penerbit saya itu bukan penerbit grupnya Gramedia dan juga bukan penerbit yang besar sekali ya karena kalau masuk Gramedia kan ada syarat-syaratnya tuh termasuk bayar ada biaya listing fee ya istilahnya ada biaya promosi jadi kalau di memang paling mudah cari di Gramedia tapi di Gramedia nggak ada sih Kak ada di toko-toko buku yang lainnya offline yang lain tapi kalau mau gampang sih di online Kak ya kalau yang paling gampang sekali sih sebetulnya ada seller yang jual di TikTok Shop sebetulnya jadi kalau saya dulu live ketika TikTok Shop belum tutup sementara ya saya kasih linknya ke seller tersebut jadi ya teman-teman kalau mau lihat bukunya ataupun bahkan mau beli bukunya itu bisa langsung lihat di etalase dan link ke sellernya tapi kalau karena sekarang sedang tutup ya Kak ya apa TikTok Shop ya itu ada di toko-toko sebelah sih Kak di marketplace sebelah ya yang ada yang orang sering menyebut dengan warna-warna Kak saya tidak bisa nyebut warna-warnanya karena
takut ada pelanggaran gitu ya. Tapi kakak paham lah ya pasti warna-warna marketplace ya. Ada yang warnanya O, ada yang warnanya H, ada yang warnanya B gitu depannya ya. Nanti kakak bisa lihat. Jadi kalau kakak misalnya tertarik, kakak ingin tahu buku-buku apa yang saya telah tulis, kakak bisa masuk ke ini saya, ke profil saya. Di situ ada alamat website saya kak ya. Jadi kakak bisa masuk website saya. Nah, kemudian kakak di situ ada semua buku-buku saya tulis dan juga sinopsisnya kak. Jadi ada semacam cerita-cerita singkatnya ya, deskripsi singkat mengenai buku-buku, semua buku, baik itu buku marketing dan bisnis, buku novel ataupun buku antologi, itu semua ada. Nah, kakak bisa lihat kalau kakak misalnya ada tertarik dengan buku-buku saya, kakak baru masuk ke marketplace tetangganya di Tokshop ya. Itu kan ada banyak, itu semuanya ada. Jadi kakak paling tinggal ketik judul bukunya di ini apa namanya di market tersebut nanti akan keluar etalasenya sih Kak ya. Jadi kurang lebih itu ya Kak ya. Terima kasih Kak ini ya. Kalau di Google Drive nggak semua sih Kak. Jadi Kakak bisa masuk ke ini ya, bisa masuk ke website saya itu eh, karena saya ada perjanjian yang beda-beda Kak dengan penerbit ya. Ada yang saya tidak bisa mendistribusikan buku tersebut gitu. Walaupun saya punya bahkan punya e-booknya gitu. Tapi ada juga saya punya hak edar juga, punya hak distribusi sehingga saya boleh menyebarkan buku itu baik buku cetaknya ya walaupun saya tetap mengambilnya dari penerbitnya tentu dengan harga khusus ataupun juga bentuk e-booknya gitu Kak. Jadi ya Kakak lihat aja sih di ini di apa namanya di website saya kalau bisa diakses Google Drive-nya berarti itu bisa diakses tapi kalau nggak bisa diakses itu berarti ada perjanjian khusus Kak OCBB ya. Jadi kurang lebih itu ya. Kemudian untuk Kak Zabur, Kak Gerayura, terima kasih Kak ya apresiasinya. Semoga Kakak bisa mendapatkan manfaat dari materi live kita kali ini gitu. Jadi itu, nah sekarang kita kembali lagi ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya definisi dari sebuah imajinatif itu adalah ya kemampuan untuk bisa kita menghasilkan sebuah ide, gagasan, konsep walaupun itu bukan sifatnya tidak harus objektif ya, tidak harus terlihat mata, tidak harus kasat mata, tapi juga bisa bersifat abstrak ya, ya karena ya ide itu kan, apalagi kalau kita bicara tadi mengenai sebuah karya novel seperti Harry Potter ataupun karya novel Lord of the Ring itu kan pasti beda ya, gitu. Nah, kemudian Kak Nala sama Kak ya, semangat juga Kak ya kalau Kakak sekarang masih ragu untuk menulis, jangan ragu menulis Kak. Jadi kalau Kakak ya saya bilang tadi kalau Kakak sudah mulai good start dalam menulis ya tentu dengan mencari informasi macam-macam ya termasuk mungkin dengan mengikuti live saya ataupun juga mungkin Kakak karena follow akun saya bisa dapat berbagai macam VT atau video mengenai dunia tulis menulis ya Kakak bisa menulis dengan good start yang baik ya. Jadi kakak ya insya Allah bisa membuat tulisan yang ya di awal mungkin nggak bagus ya. Saya pun juga di awal tidak bagus ya teman-teman ya. Ini novel pertama saya juga ya saya bilang nggak bagus lah. Tapi ya kita sejalan dengan waktu, kita semakin pede menulis ya kita akan membuat tulisan yang baik gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya aspek-aspek dari imajinasi ya. Yang pertama adalah tadi definisi udah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah kita bagaimana kita menciptakan dunia fiksi ya. Jadi kan ya teman-teman tahu ya beda kan kalau kita menulis sebuah karya non fiksi ya nih misalnya saya nah saya ini menulis buku marketing ya, buku branding, kemudian buku apa namanya ini buku branding juga, kemudian ini buku leadership ya, bos otoriter atau buku ini buku mengenai UMKM ya, apa namanya strategi marketing UMKM atau ini buku eh, buku personal branding jual diri ya. Jadi itu kan adalah sebuah karya non fiksi ya. Jadi di situ kita ya tidak bisa menciptakan dunia tulisan kita sendiri ya. Ketika saya menulis buku personal branding ini dan saya menggunakan pendekatan yang beda ya. Biasanya teman-teman penulis yang menulis buku personal branding kan pendekatannya psikologis. Nah, saya lebih menggunakan pendekatan branding dan marketing. Nah, ya saya pasti akan menulisnya dalam kerangka konsep branding dan marketing ya. Saya tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, membuat konsep sendiri gitu. Dan bahkan konsep-konsep yang saya pergunakan di branding marketing adalah konsep yang sifatnya baku ya, bukan konsep yang saya karang-karang ya. Karena memang kalau kita menulis sebuah buku non fiksi ya kita ya harus menulisnya berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan informasi ya. Jadi kita tidak bisa menciptakan dunia sendiri dalam tulisan kita ya. Itu beda dengan kalau kita nulis novel ya.
Terima kasih Kak Mardiasi ya apresiasinya Kak ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita menulis novel kan kita bisa menciptakan dunia sendiri ya. Kalau ekstrimnya tadi itu, kalau J.K. Rowling yang menulis dunia Harry Potter ya, dunia penyihir yang memang tidak ada ya dalam kehidupan hari-hari kita ya, dalam kehidupan nyata dunia kita ini gitu. Ataupun bahkan seperti si Tolkien ya, J.R.R. Tolkien menulis Lord of the Ring, itu kan baru-baru dunia yang berbeda ya, dengan segala makhluk-makhluknya termasuk Hobbit itu yang tidak ada di dunia kita gitu. Nah, ya pun kalau saya menulis cerita realisme ya, cerita ini ya saya ulangi lagi ya teman-temannya, ini cerita seorang bernama Pradana kan, saya berarti menciptakan dunia kehidupan seorang yang namanya Pradana kan. Jadi istilahnya tetap ini adalah saya membentuk suatu dunia, uh, ini ya sebuah dunia yang fiksi ya, dunia yang fiktif gitu, dunia yang tidak benar-benar terjadi. Walaupun kalau untuk novel roman ya dunia itu ada di dunia nyata kita, karena saya tidak berbicara dunia fantasi gitu, tapi tetap ini adalah dunia fiksi. Dan ya itu saya bebas karena dunia fiksi ini adalah tanda petik dunia yang saya buat, sehingga ya saya bebas untuk membuat si pradananya seperti apa, kemudian dia berkenalan dengan wanita seperti apa, kemudian dia menjalin kisah kasih sayang dengan siapa saja, kemudian dia memilih sekolah di mana, kemudian dia misalnya menghadapi hambatan seperti apa, itu adalah tanda petik hak prerogatif saya sebagai penulis untuk membentuk dunia ini sendiri gitu. Jadi ya itu, dan dengan kita bisa membuat dunia yang menurut pikiran kita sendiri, ya seharusnya imajinasi kita pun juga akan mengikuti ya. Ketika kita menciptakan dunia bagi seseorang pradana misalnya di novel ini, nah saya langsung imajinasi saya bergerak ya. Oh, kira-kira nanti pradana kan kisah cintanya seperti apa ya? Atau kisah dia cita-citanya seperti apa ya? Dia sekolah di mana ya? Kemudian konflik apa yang dia hadapi dengan kekasihnya ya? Itu ya langsung segera bergerak ya teman-temannya, itu tadi. Karena ketika saya sudah bisa membuat karakter-karakter di novel ini dengan baik, karakter pradana, satu orang pradana saja, saya langsung bisa mengembangkan, oh kira-kira nanti akan di sini, kira-kira akan ke situ gitu ya. Karena itu tadi, satu imajinasi yang baik, diawali dengan baik, dan diolah dengan kreatif, itu akan menghasilkan ataupun juga diikuti oleh imajinasi berikut, dan juga kreativitas berikutnya lagi gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Nah, eh, selamat bergabung Kak Safa Mawid ya. Terima kasih apresiasinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi itu ya teman-teman ya. Aspek dari sebuah imajinasi, yang pertama definisinya apa, kemudian yang kedua kita menciptakan dunia fiksi ya, yang itu adalah dunia yang kita bentuk sendiri, sehingga karena kita yang membuat dunia itu sendiri, otomatis seharusnya kita akan lancar untuk mengeluarkan imajinasi-imajinasi berikutnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita mengembangkan karakter ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Ya kalau kita bisa membentuk suatu penokohan yang baik, baik itu tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh pelengkap ya, masing-masing tokoh kita bisa kembangkan imajinasinya sendiri-sendiri ya. Misalnya ya ini dia kan eh, si apa namanya berpacaran dengan beberapa wanita ya, ya tidak dalam waktu bersamaan sih teman-teman ya, waktu yang berbeda ya. Baik itu teman kuliahnya, teman kantornya, atau bahkan kliennya dia di kantor gitu. Sampai akhirnya ya dia kembali bertemu dengan cinta pertamanya, seorang ini adik kelasnya ya, dia dulu aktivis, dia punya adik kelas aktivis di kampus. Nah, dia jatuh cinta tapi keburu didahuluin oleh ketua senat ya, ya apa daya kata dia kan, dia cuma apa adanya, cuma ya sama istilahnya kroco lah ya di senat ya. Tapi pada akhirnya perjalanan hidupnya mengantarkan dia untuk bertemu kembali dengan Maudi, cinta pertamanya, dan akhirnya mereka menikah. Nah, itu kan berarti saya membuat karakternya tidak hanya ketika saya membuat karakter perdana, saya langsung membuat nih kira-kira dia akan berpacaran berapa kali lagi, dengan siapa saja. Kemudian karakternya masih apa sifatnya, apa namanya karakternya, kemudian juga pola pikirnya itu seperti apa. Nah, itu saya sudah langsung berkembang tuh imajinasi saya, karena saya mengembangkan dari hanya satu orang tokoh pradana gitu. Belum lagi dia kemudian misalnya di sekolah dia aktif di kegiatan olahraga, dan di olahraga misalnya dia aktif di sepak bola di SMP. Nah, kan dia berarti minimal punya teman 11 orang ya, ditambah pemain cadangan kan. Jadi ya saya langsung membuat karakternya masing-masing, temannya siapa aja ya. Tidak semua 11 dan tim cadangannya itu semua saya buat, tapi setidaknya beberapa orang yang bisa mendukung isi cerita gitu ya. Jadi itu teman-teman, kalau teman-teman sudah lagi-lagi good start, teman-teman sudah baik, dan teman-teman bisa mengembangkan itu lagi.
Dan cara untuk mengembangkan sebuah imajinasi ya antara lain teman-teman dengan membuat penokohan ataupun karakter dari novel tersebut secara lengkap ya. Dan dari situ teman-teman bisa mengembangkan masing-masing jalur cerita dari masing-masing tokoh tersebut, baik itu tokoh utama, tokoh pendukung ataupun tokoh pelengkap. Nah itu dengan lebih baik ya karena ya teman-teman sudah memulainya dengan baik juga gitu. Nah jadi itu kembangkan karakter. Kemudian yang aspek berikutnya adalah ciptakan plot ya alur cerita ya. Dengan teman-teman punya tokoh-tokoh yang banyak ya teman-teman kan lebih mudah membuat sebuah mencari ide gagasan, mencari imajinasi untuk penokohnya masing-masing ya. Yang jelas ini misalnya bagaimana kisah cinta dia dengan 4 wanita ya. Kemudian juga bagaimana akhirnya dia bertemu dengan cinta pertama dan akhirnya menikah. Nah itu kan masing-masing kisah cinta itu bisa dibuat penokohan yang berbeda-beda ya, membuat alur cerita yang beda-beda gitu. Konfliknya pun bisa beda-beda ya. Bisa jadi akhirnya yang dia putus dengan beberapa wanita ya karena ada konflik-konflik dan konfliknya itu bisa beda-beda, bisa salah paham, bisa karena ada yang egois gitu. Misalnya dia putus dengan seorang wanita ya karena wanita itu ingin melanjutkan S2 di luar negeri dan ketika sudah lulus S2 dia mau melanjutkan lagi S3 karena dapat beasiswa kan ya akhirnya ya si Pradana tidak bisa menunggu ya akhirnya mereka putus atau juga mungkin putus ya karena ya karena ada masalah misalnya ya masalah perselingkuhan misalnya ya nah itu teman-teman bisa lebih mudah menemukan imajinasi dari tokoh-tokoh yang sudah teman-teman bentuk teman-teman yang ciptakan sendiri gitu. Kak, hai, sama-sama Kak ya. Semoga Kakak bisa mendapatkan manfaat Kak ya. Kakak juga selain live, Kakak juga bisa dapatkan ini dalam bentuk video Kak ya. Jadi karena saya fokus akun saya ini lebih ke dunia terus menulis ya. Sesuatu yang saya jalani sebagai tanda petik selain saya sebagai marketer ya, sebagai marketing di suatu perusahaan ya saya ini hobi saya Kak ya. Jadi hobi tapi saya mendapatkan manfaatnya baik untuk diri saya sendiri juga bagi untuk orang lain gitu Kak. Jadi ya semoga Kakak juga tertarik ini ya. Untuk Shopee-nya ntar saya tanya, setahu saya sudah on ya Kak ya. Tapi ini Kak ini Kak salah apa? Saya kemarin kata istri saya salah kasih info ininya nama tokonya. Saya coba ketik Kak ya. Jadi ada underground Kak. Nah, ini Kak Sayonara ya nih saya udah jadi kids underscore playground ya. Kemarin kan saya kalau nggak salah kids langsung playground ya. Jadi nanti setahu saya sih udah di onin ya sama saya tapi nanti saya coba cek lagi sih Kak. Kalau nggak sih hijau sih Kak. Kalau hijau sih eh apa? Ya. Kalau yang hijau sih nggak ada masalah sih Kak. Mungkin Kakak juga bisa nyoba hijau Kak. Tapi kalau yang ini kalau yang ya orange ya itu kayaknya sudah ya. Tapi coba Kakak coba lagi Kak ya. Nanti Kakak bisa ini sih bisa ya apa? Ya, yang orange yang ini Kak. Jadi yang toko yang underscore ini ya Kak Sayonara ya. Mungkin Kakak bisa coba nanti mungkin bisa info kalau misalnya ada kendala lagi Kak ya. Jadi itu sekarang kita sampai kemana ya? Oh, tadi bentuk plot ya. Jadi itu tadi teman-teman kalau teman-teman sudah teman-teman sudah punya karakter yang kuat, sudah punya tokoh-tokoh yang kuat, yang lengkap, teman-teman lebih bisa membuat untuk setiap karakter tersebut alur-alur ceritanya ya. Walaupun teman-teman harus konsisten ya, artinya tetap alur utama itu adalah di tokoh utama ya. Jadi kalau di novel ini ya si Pradana tokoh utamanya ya. Tetap jangan kita terus kemudian fokusnya malah membahas pacarnya yang misalnya pacarnya yang yang teman kantornya itu kan sebetulnya hanya pendukung saja kan karena inti cerita ini adalah nanti si Pradana menikah dengan cinta pertamanya ya dengan Maudi bukan dengan teman kantor yang tadi jadi ya walaupun teman-teman mengembangkan satu alur cerita tambahan subplot ya istilahnya sub alur cerita tapi ya itu jangan sampai mengganggu alur cerita utama jadi justru melengkapi teman-temannya jadi kurang lebih bisa seperti itu ya nah kemudian kita lanjutkan lagi kita kalau untuk ini teman-temannya untuk lebih kita mengeluarkan imajinasi kita bisa berusaha menggunakan bahasa metafora dan simbolisme ya teman-temannya. Jadi ya mungkin kalau klisenya teman-teman ya kan ini yang misalnya seorang pria menembak seorang wanita tapi dengan sebelumnya bahasa Melayu ya misalnya dia sedang berbicara dengan
sahabat wanitanya yang akan dia tembak menjadi kekasihnya di sebuah taman, sebuah malam hari dengan bulan pertama yang sedang terang-terangnya ya. Kemudian dia mungkin merayu si wanita itu dengan misalnya, oh wajahmu seperti rembulan gitu kan. Jadi kan ya kan kalau dari bumi kan rembulan itu sangat cantik ya, sangat baik, bagus gitu. Nah, kita bisa juga mengembangkan suatu imajinasi dengan kita membuat simbolisme seperti tadi ya, menggunakan metafora, bahasa, perbandingan gitu. Jadi sehingga ya kita lebih 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 mudah, imajinasi kita lebih mudah berkembang ya daripada misalnya prianya berkata, oh kamu cantik sekali malam ini, ya mungkin tanda petik agak garing ya. Kemudian juga untuk melanjutkan dialog-dialog dalam momen itu kita mungkin agak lebih kesulitan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa rayuan yang penuh dengan itu tadi, simbolisme dengan metafora, kemudian juga misalnya eh, dia menyatakan rasa cintanya dengan membandingkan dengan misal hal-hal yang lain gitu, dengan sesuatu yang bukan misalnya aku lama menunggumu misalnya kan, ya itu kan biasa ya. Tapi misalnya serasa 1000 tahun ini aku tidak bertemu denganmu walaupun baru sekejap. Nah, itu kan ya bahasa hiperbola, bahasa metafora, bahasa simbolisme itu bisa digunakan teman-teman. Imajinasi akan lebih mudah berkembang jika teman-teman menggunakan hal seperti itu. Tapi teman-teman harus ini ya, harus proporsional ya. Ya kita kan ini dalam konteks bahasa rayuan ya. Kalau teman-teman ke bahasa yang lain yang tentu metaforanya beda lagi ya, bukan dalam konteks merayu-rayu seperti tadi gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Kak Sayonara, terima kasih Kak ya, sudah kasih linknya. Mohon maaf, saya tadi belum sempat kasih linknya karena saya juga jarang sih masuk ke toko istri saya ya. Jadi oke teman-teman, Kak Sayonara terima kasih. Nah kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi gunakan simbolisme dan metafora, yaitu akan lebih kita lebih bisa mengeksplorasi aspek-aspek dari ini kita ya, aspek-aspek dari bagaimana kita menggali sebuah imajinasi kita ya dalam menulis gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berikutnya ya, kita ini teman-teman, kreativitas dalam bahasa juga. Jadi ya memang bahasa itu ya kita kan nulis novel ya, kok ada yang nanya ya, nulis novel kok harus memperhatikan kaidah bahasa sih? Oke lah kalau nulis buku non fiksi seperti kita mungkin pakai menggunakan kaidah bahasa ya. Kalau novel kenapa harus ya? Ya tetap harus ya teman-teman ya. Walaupun tidak harus bahasa yang kaku ya, tidak harus formal kita membuat buku non fiksi ya. Seperti saya bilang tadi, kita menulis buku mengenai ini misalnya mengenai leadership ya, itu tentu bahasanya formal ya. Saya tidak bisa menggunakan bahasa novel ya. Bahasa novel tetap menggunakan bahasa bertutur sehari-hari, tapi kan tetap harus ada struktur bahasa ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ya kita kan istilahnya berbicara dengan orang lain ya, orang lain pun juga menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia kan misalnya. Nah, bahasa Indonesia itu kan tetap ada walaupun bahasa percakapan, ada struktur bahasa yang tetap harus kita perhatikan ya. Artinya ya misalnya subjek predikat objek lah ya gitu, ataupun juga kata kalimat aktif, kalimat pasif kan itu dalam bahasa sehari-hari pun juga ada. Nah, teman-teman juga jangan melupakan itu ya, karena kalau teman-teman sudah biasa menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, kemudian teman-teman masukkan ke dalam novel, teman-teman lebih mudah menggali ide daripada teman-teman berusaha membuat bahasa-bahasa aneh, bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, ya supaya tulisan teman-teman unik gitu ya. Akibatnya teman-teman malah bingung sendiri kan, karena mungkin teman-teman tidak terbiasa. Misalnya teman-teman mencoba membuat suatu novel dengan bahasa ini ya, bahasa slang ya, bahasa prokem gitu. Sementara teman-teman mungkin kurang paham mengenai penggunaan bahasa tersebut gitu ya. Akibatnya ya teman-teman bingung sendiri menulis ya, teman-teman jadi susah mendapatkan imajinatif ya, karena teman-teman lebih fokus kepada menggunakan bahasa-bahasa yang slang tadi gitu ya. Nah, jadi ini usahakan teman-teman tetap menggunakan kaidah bahasa Indonesia, walaupun ya itu tadi, kalau bahasa novel tidak harus bahasa yang terlalu formal, tapi tetap teman-teman jangan terlalu banyak menggunakan bahasa yang aneh ya, yaitu bahasa slang lah, bahasa prokem ya. Kecuali mungkin teman-teman memang membuat pasarnya adalah untuk mereka pembaca yang suka menggunakan bahasa-bahasa slang gitu ya. Kemudian teman-teman juga paham mengenai bahasa slang, itu sih nggak masalah gitu ya.
Tapi kan secara umum novel itu kan ditujukan untuk banyak kalangan ya. Kita tidak bisa fokus hanya ke satu kalangan. Itu misalnya kalangan bahasa program. Itu pun kalau itu novel remaja ya, karena kan remaja pun juga bermacam-macam kan. Tidak semua remaja itu menggunakan bahasa slang gitu, tidak menggunakan bahasa bahasa prokem ya istilahnya ya. Jadi eh, kita saya usahakan tetap menggunakan bahasa baku walaupun eh, tetap dengan bahasa yang sehari-hari gitu. Jadi itu sih teman-teman aspek berikutnya ya dalam penggunaan bahasa teman-teman usahakan memakai bahasa yang tetap sesuai dengan kaidah bahasa yang ada walaupun tetap menggunakan kita bahasanya tetap bahasa sehari-hari gitu tapi tidak jauh meleset dari kaidah bahasa ya seperti penggunaan bahasa slang ataupun bahasa ya prokem tadi lah itu kurang lebih ya teman-teman. Nah, kemudian apa namanya? Jadi imajinasi juga teman-teman bisa teman-teman maksimalkan ketika kan tadi saya cerita ya teman-teman dalam sebuah alur baku dari sebuah novel itu pasti ada perkenalan, ada awal konflik, ada puncak konflik, klimaks ya, kemudian ada resolusi atau pemecahan masalah dan juga ada penyelesaian gitu. Nah, itu kan itu atau alur standar tinggal bagaimana mengolahnya itu tergantung kita sebagai penulis. Nah, eh, titik yang paling banyak bisa kita ulah imajinasinya antara lain adalah ketika kita melakukan pemecahan masalah ya. Jadi sebuah konflik itu kita bisa pecahkan masalahnya seperti apa gitu ya. Misalnya inilah contoh novel saya ya, novel Istri Salihah. Jadi novel ini kan intinya dia bercerita mengenai kisah cinta seorang Andini dengan Adrian ya. Mereka beda beda culture sih. Kalau Andini dari Sunda, kalau Adrian dari Sumatera Utara ya, dari Batak. Nah, mereka berpacaran, mereka teman satu kantor, mereka sama-sama di tim marketing ya, sering di lapangan bareng sehingga akhirnya cinlok gitu. Nah, mereka juga punya kebiasaan yang sama, itu kebiasaannya adalah di tempat hiburan malam ya. Jadi mereka suka hangout di tempat hiburan malam. Bahkan mereka lanjutkan ketika itu apa namanya mereka sudah menikah gitu ya. Dan bahkan karena si Adrian pindah ke perusahaan minuman alkohol yang pasarnya adalah kebanyakan di tempat hiburan malam ya frekuensi Adrian ya semakin meningkat gitu ke tempat hiburan malam dan tanpa bersama istrinya kan, tanpa bersama Adin ya karena dia pergi dalam urusan kantor. Nah, itu kan dari situ nah imajinasi bisa menjadi liar lah artinya misalnya si Andini akhirnya mungkin Andini sebagai tokoh paling utama dari novel ini dia berimajinasi liar, mungkin dia dia tahu dunia malam seperti apa, tapi selama ini kan dia selalu pergi bersama suaminya kan. Nah, ketika suaminya pergi ke tempat hiburan malam tanpa dia, nah kan pasti dia berpikir macam-macam lah. Suaminya selingkuh lah, suaminya tertarik dengan wanita yang di sana lah, suaminya mabuk kemudian ya lepas kontrol lah. Jadi eh, itu yang apa namanya, ketika arus konflik itulah itu bisa banyak sebuah imajinasi yang muncul ya, yang teman-teman bisa manfaatkan alur konflik tersebut gitu. Walaupun ya tetap harus tetap ini ya konsisten ya dengan alur konfliknya jangan teman-teman ini gitu. KS kalau nulis buku itu tergantung ya Kak ya. Jadi karena kan saya juga ada kegiatan lain Kak. Jadi saya benar-benar bisa full nulis itu ketika waktu Covid dulu ya. Covid dulu kan tahun 2020 kita lockdown ya, kita tinggal di rumah. Jadi ya istilahnya kita pun kegiatan semua dari rumah ya, kerja pun dari rumah gitu kan. Jadi saya yang waktu itu cukup jauh ke kantor, mungkin bisa pulang pergi itu 5 jam sehari ya. Akhirnya saya punya waktu 5 jam kosong ya, gabut ya gitu ya. Karena kan kalau kerja dengan Zoom pun juga di jam kantor biasa gitu. Jadi 5 jam yang saya bisa di jalan itu saya bingung mau ngapain. Nah, akhirnya kalau ketika ya saya akhirnya dalam satu hari 5 jam itu saya 3 jam untuk nulis Kak. Jadi kalau 3 jam nulis itu kurang lebih novel yang sekitar eh, ini 300 halaman ya ataupun buku marketing yang sekitar ini sekitar 270 halaman terus kurang lebih 1 bulan ya Kak, kurang lebih ya Kak ya. Jadi saya nggak bisa pastiin. Jadi kurang lebih 1 bulan ya kalau misalnya 3 jam sehari aja 30 hari ya dipotong weekend saya juga weekend kan juga ya mungkin istirahat ya nggak nulisnya. Nah itu kurang lebih ya mungkin 80 jam Kak ya, sekitar 70-80 jam itu untuk nulis sebuah buku 270-an halaman ataupun juga novel sekitar 300 halaman Kak. Jadi ya Kakak bisa kira-kira ya kalau misalnya Kakak punya waktu karena sekarang kan sudah ini ya sudah WFO lagi kan, sudah nggak WFH. Jadi mungkin hanya punya waktu sehari sejam menulis ya. Mungkin dalam waktu novel ini bisa selesai dalam 2-3 bulan kalau situasi hanya bisa menulis 1 jam sehari. Tapi kalau 3 jam sehari bisa nulis itu bisa 1 bulan atau bahkan lebih cepat. Jadi
Tentu ya itu nanti ada proses revisi, ada proses kalau di penerbit ya tergantung. Kalau kakak di penerbit yang lama bisa setengah tahun misalnya, ataupun kalau di penerbit online ke kayak Guepedia ya, itu mungkin setengah setengah bulan juga udah terbit. Jadi kurang lebih itu ya kak ya, seperti itu sih waktunya. Kalau sekarang masih nulis kak sayonara ya, tapi itu tadi kak, kalau saya dulu punya waktu ya sampai 3 jam untuk menulis ya, sekarang mungkin saya bisa nulis setengah jam, 1 jam sehari ya kak ya, karena prinsip dalam menulis itu kita kalau sudah biasa menulis harus terus menulis kak, ya minimal setengah jam lah, setengah jam sehari kita nulis. Kita harus usahakan, harus paksakan kak, karena apa itu ya itu imajinasi kita, kemudian juga kreativitas kita menulis itu eh, akan lebih apa terolah terus ya kalau kita rajin menulis. Nah, kalau kita sudah berhenti menulis, resiko kita untuk berhenti lama tuh lebih lebih besar ya. Dan kalau kita sudah berhenti agak cukup lama, mungkin istilahnya kita sudah pendinginan lagi ya, sudah cooling down ya, cooling down. Imajinasi kita jadi agak lebih terhambat. Kemudian juga istilahnya algoritma imajinasi kita, algoritma apa namanya, algoritma kreativitas kita tuh menurun kak. Jadi makanya harus bagaimanapun sehari itu setengah jam minimal harus nulis ya. Jadi apapun yang tulis, jadi sehingga ya kita akan lebih terarah gitu. Jadi kalau hanya kalau memang kalau ada misalnya kakak ada lagi waktu lagi panjang ya karena ada suatu hal, yaitu lebih bisa nulis lebih cepat lagi sih kak ya. Kurang lebih itu sih. Tergantung sih kak, triple five ya. Saya ada temen di ini kak, di dia coba di apa namanya, penerbit apa, Mizan ya di Bandung ya, itu setengah tahun lebih, Kak. Jadi tergantung ya, tergantung mungkin itu tergantung penerbitnya, tergantung load penerbitnya lagi seperti apa. Kemudian kan eh, apa namanya, mereka tuh kan kebanyakan kalau penerbit itu masih tradisional, Kak. Bukan tradisional sih, mereka udah modern tapi tetap membaca dari kebanyakan dari hard copy ya, walaupun bisa juga dari file komputer. Nah, itu kan dan tim editornya juga mungkin nggak banyak, jadi ya akhirnya ngantri kak ya. Jadi tergantung ya, lagi-lagi tergantung ya. Mungkin kalau kak Travel Five punya pengalaman lain bisa bisa sharing nih, mungkin kakak udah nerbitkan buku di mana lebih cepat ya, mungkin teman-teman lain yang ini apa namanya yang tertarik juga bisa ini gitu, bisa oh kalau situ lebih cepat mungkin saya coba di sana gitu. Jadi bisa ini Kak, jadi relatif ya ya Kak ya, 1 tahun itu mungkin Kak, jadi satu tahun mungkin. Saya ada teman yang kejadian 1 tahun gitu ya. Ya mungkin kasus dia doang atau mungkin di penerbit itu seperti itu kebanyakan, saya kurang paham sih, tapi yang jelas dia cerita hampir 1 tahun gitu. Jadi ya ya relatif lah Kak ya, lagi-lagi tergantung situasi di penerbitnya dan juga mungkin ya juga, load di penerbitnya lagi seperti apa gitu. Ya kemarin misalnya Covid kan ya otomatis lebih ini kan, lebih lama kan, gitu. Jadi kurang lebih itu ya, Kak, ya. Jadi itu, Kak Triple Five, jadi saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian, jadi, apa namanya, tadi, kita membahas mengenai ini ya, apa namanya, bahwa dalam pemecahan apa, dalam suatu konflik itu bisa menjadi salah satu sumber utama kita dalam mengembangkan imajinasi ya, karena itu tadi konflik itu kan membuka banyak peluang, banyak celah untuk kita mengembangkan tulisan gitu ya. Eh, Terima kasih Kak Mirandri ya apresiasinya. Semoga Kak juga bisa mendapatkan manfaat dari ini, dari apa namanya live saya kali ini. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi dan kemudian untuk kita juga harus ini Kak ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi ya ke Kak Sayonara itu bahwa kita tuh harus latihan menulis setengah jam sehari ya. Eh, Walaupun kita sedang sibuk, karena apa itu tadi kita terus berlatih, walaupun kita sudah menulis beberapa buku ya, saya udah nulis 20-an buku pun saya juga apapun saya tulis apa namanya setengah jam minimal saya tulis ya, karena ya itu tadi dengan menulis pertama kita bisa lebih istilahnya memanaskan mesin kita ya, memanaskan mesin imajinasi kita untuk menulis. Yang kedua juga kita lebih tertantang untuk mencari bahan ya. Kalau kita misalnya kan menulisnya dari proses riset. Nah, kalau kita terus menulis pada saatnya kita pasti butuh riset kan. Nah, itu jadi kita tetap terus update knowledge, update pengetahuan secara tanda petik ya, secara mau nggak mau karena kita dalam posisi menulis. Nah, kalau kita tidak dalam posisi menulis, mungkin motivasi kita untuk mencari data, untuk mencari informasi, untuk bahan tulisan juga berkurang dan itu bisa jadi masalah ya. Kalau ditolak sih ya biasanya kalau ditolak itu pernah sih Kak. Jadi ya
tergantung penerbit. Ada yang tidak ada kabar dalam waktu lebih dari sekian lama, yaitu dianggap nggak ditolak. Tapi umumnya sih etika penerbit itu mengembalikan kalau misalnya dia menolak, dikembalikan ke kita gitu Pak, materinya ya. Walaupun kebalikan ada dua kemungkinan juga sih Kak ya. Jadi bisa jadi kita diminta revisi lagi. Jadi ya tetap ada peluang untuk diterbitkan atau misalnya dengan berbagai alasan kita tidak bisa menerbitkan. Misalnya oh tulisan dari ini dari saudara misalnya tidak bisa diterbitkan tempat kami karena genre saudara tidak sesuai dengan genre penerbit kami. Bisa begitu sih Kak. Jadi memang setiap penerbit itu juga punya kekhususan ya, punya apa namanya ciri khas, punya karakter. Makanya kita ketika ingin mengirim ke penerbit juga harus lihat dulu kurang lebih penerbit itu sesuai nggak dengan novel kita. Misalnya novel kita novel fantasi, tapi penerbit itu kebanyakan buat novel roman ya, novel percintaan ya. Kemungkinan untuk diterbitkan mungkin kecil karena mungkin punya kuota hanya menerbitkan novel fantasi misalnya 1 bulan sekali dan mungkin yang masuk agak banyak novel fantasi, novel kita dianggap kurang baik ya itu bisa bisa ditolak sih. Jadi macam-macam ya Kak Sayonara ya. Jadi ya kalau ditolak ya anggap aja kita ditolak kerja ya. Jadi ya udah gitu ya. Kita bisa tawarin lagi yang ke lain sih Kak ya. Ditawarin ke penerbit yang lain sih. Jadi artinya kan itu belum tentu kita ditolak di penerbit itu jelek karya kita ya. Bisa jadi itu tadi memang kebetulan tulisan kita tidak sesuai dengan karakter dari penerbit itu. Makanya kita mungkin bisa cari lagi di penerbit yang lain gitu ya Kak Sayonara ya kurang lebih seperti itu. Kak Lindira sama-sama Kak ya semoga Kakak juga bisa mendapatkan manfaatnya ya dari live kita kali ini. Nah kemudian eh, kita lanjutkan lagi. Jadi ya itu ya Kak ya. Jadi apa namanya dari apa segala macam aspek itu ya intinya sih satu ya kita harus latihan menulis ya terus ya walaupun kita sudah menulis ya itu minimal setengah jam kita nulis. Jadi walaupun kita sedang sibuk ya syukur kalau lagi weekend misalnya kita bisa tambah ya kita tambah ya karena itu tadi selain kita lebih terasah kemampuan menulis kita jadi lebih termotivasi untuk mencari informasi data untuk tulisan kita ya. Yang ketiga ya kita ya apa namanya stay on kita fokus dengan menulis kita walaupun hanya setengah jam sehari gitu. Jadi itu sih yang penting ya bagi seorang penulis. Nah, sekarang mungkin mengenai ini ya, mengenai saya lanjutkan lagi mungkin sudah ini udah cukup malam tapi Kak Sayonara saya menulis itu benar-benar menulis dalam arti buku tuh ya kemarin itu Kak ya waktu Covid itu ya Kak gabut ya artinya eh, sebelum saya menulis buku pertama saya waktu Covid itu buku mengenai marketing marketing di apa namanya new normal. Jadi bagaimana saya sebagai marketing waktu itu kan galau ya karena marketing itu termasuk yang banyak terhantam oleh adanya Covid ya karena kita kan banyak berhubungan dengan manusia kan dengan konsumen dengan customer tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa kita Covid. Nah, saya akhirnya membuat tulisan mengenai bagaimana nih setelah Covid selesai, mungkin dunia tidak akan normal seperti biasanya ya. Bagaimana dunia marketing akan berjalan. Nah, itu buku pertama saya kayak ini itu ya karena COVID sih. Sebelum itu buku terakhir yang saya tulis ya buku tesis saya S2 itu udah mungkin berapa belas tahun sebelumnya dan skripsi saya satu kayak jadi sebelum saya nulis 3 tahun yang lalu saya belum pernah nulis apapun dalam bentuk buku ya kayak kalau bentuk nulis dalam bentuk laporan sih, ya artinya saya di kantor kan selalu buat laporan kan sebagai marketing kan. Dan laporan saya memang termasuk laporan yang paling lengkap ya dibanding teman-teman yang lain gitu. Karena apa ya? Karena ya mungkin karena saya secara tidak sadar sebetulnya saya senang menulis, tapi ya karena tidak ada kesempatan menulis, tidak ada motivasi menulis lebih, akhirnya ya ketika membuat laporan di kantor pun ya saya buat sebagai ekspresi untuk menulis saya gitu Kak ya. Jadi itu ya. Jadi kurang lebih itu sih. Nah, kalau ini saya marketing ini sih Kak di branding marketing ya. Jadi posisi apa namanya? Saya bergerak dari mulai promotion ya dari level staff ya sampai di posisi senior manajemen tuh ya di promotion, kemudian di marketing, branding, brand manager saya pernah ya, kemudian juga di product manager juga pernah, marketing manager juga alhamdulillah pernah gitu. Jadi lebih ke marketing dan branding Kak. Jadi bukan bukan ke sales ya, bukan ke penjualan ya, tapi ke marketingnya dan industrinya juga macam-macam. Saya pernah di eh, consumer good ya, di kosmetik, personal care, saya pernah di elektronik, saya juga pernah di farmasi, pernah di bahan bangunan, kemudian juga pernah di ini di produk apa namanya
produk plastik ya. Jadi ya macam-macam sih Kak, tapi intinya tetap semuanya marketing, branding ya. Makanya saya selalu pertama kali saya nulis ya buku-buku marketing, yaitu adalah ya seperti saya sering bilang, tips untuk penulis pemula ya usahakan dia menulis yang dari paling yang dekat. Yang paling dekat adalah apa? Ya cerita mengenai diri hidupnya, ataupun juga kalau dia menulis buku non fiksi ya buku yang sesuai dengan profesinya. Karena apa? Kita tidak perlu harus belajar lebih dalam, kita tidak perlu harus riset terlalu banyak. Karena apa? Semuanya sudah ada dalam ingatan kita gitu. Jadi kita lebih mudah menulis dan kemungkinan kita macet menulis juga lebih kecil karena apa yang kita tulis itu sebetulnya sudah ada dalam pikiran kita. Nah, bagaimana kita menulisnya? Jadi itu mungkin seperti menjawab pertanyaan Kak Senara Kak ya. Jadi ya istilahnya saya mungkin punya minat menulis tapi tidak pernah ada kesempatannya. Tapi ketika ada kesempatannya dan materi-materi yang mau saya tulisin semua ada di kepala saya karena buku-buku yang pertama saya tulis adalah buku marketing dan saya sudah sekitar 17 tahun waktu itu di marketing ya. Jadi ya begitu ada ke waktu, ada momen waktu karena COVID, kemudian saya tergerak untuk menulis seketika dan kemudian juga yang saya tulis itu sesuatu yang udah ada dalam pikiran saya, tidak perlu saya pelajarin ya jadinya ya cepet tulisnya sih Kak. Jadi ya kita manfaatkan momen aja ya Kak ya, apa namanya, manfaatkan aja semua eh, kesempatan untuk menulis. Yang penting kita tekad kita menulis ada dan ketika ada momen yang pas itu bisa kita lari kenceng walaupun walaupun tidak ada momen yang pas ya kita masih bisa jalan, bisa lari cukup kencang ya Kak. Jadi ya tidak alasan juga sih. Oh harus nunggu Covid dulu baru nulis ya. Ya kita nggak berharap itu terjadi lagi ya Kak ya. Jadi kurang lebih seperti itu dulu ya gitu. Nah itu kemudian ya mungkin di bagian akhir Kak ya ini ya sambil saya jawab-jawab pertanyaan teman-teman juga teman-teman mungkin bisa berkomentar. Saya akan jelaskan mengenai eh, seberapa apakah imajinasi itu terbatas atau tidak terbatas sih dalam suatu tulisan ya. Kita tahu ya dalam sebuah novel itu ada genre-genre kan ya, ada genre romantis ya, genre realisme itu cerita sehari-hari ya termasuk kisah cinta, kemudian ada genre fantasi, yaitu ya cerita-cerita fantasi lah membentuk dunia fantasinya sendiri ya, seperti Lord of the Ring ya, kemudian Harry Potter ataupun juga cerita genre misteri, kemudian genre apa namanya science fiction ataupun juga genre sejarah. Nah apakah dalam semua genre tersebut kita bisa tanda petik berpikir liar ya, artinya mempunyai inspirasi yang liar gitu. Jadi uh, apakah dengan itu kita walaupun kita menulis novel yang adalah fiksi, kita bisa menggunakan inspirasi kita secara liar gitu ya, tanda petik ya, artinya inspirasi kita tanpa batas gitu. Itu tentu tergantung ini ya teman-temannya, tergantung dari genre yang kita tulis ya. Nah misalnya kalau kita bicara genre fiksi ilmiah misalnya ya, kalau genre fiksi ilmiah kan adalah cerita mengenai kita berhayal ya sebagai penulis bagaimana perkembangan dunia dari segi teknologi. Walaupun basisnya adalah teknologi kita saat ini, akan tetapi tetap kita bebas untuk tidak ada batas untuk kita berhayal teknologi seperti apa ya. Misalnya contohnya film Star Trek lah ya kalau teman-teman lihat itu novel. Kemudian juga film Star Wars itu kan itu bercerita mengenai dunia penjelajahan ruang angkasa yang sekarang pun mungkin tidak terbayangkan ya. Kita aja baru satu orang yang bisa mendarat di bulan kan, Neil Armstrong gitu ya. Itu pun juga dipertanyakan gitu keabsahannya ya, walau alam gitu. Dan selain itu tidak pernah ada orang yang mengunjungi luar angkasa. Bahkan sekarang lagi mengirim misi pesawat ke Mars katanya yang planet terdekat dari kita di bumi itu aja sampai sekian tahun belum nyampe-nyampe gitu kan. Nah, bagaimana bisa Star Trek galaksi antar galaksi aja bisa dalam kecepatan tinggi. Nah, itu kan ya berarti nggak ada batas kan teman-teman. Kalau kita si penulisnya itu membatasi dengan apa yang teknologi yang ada sekarang, yang ke Mars saja kita perlu 5-6 tahun belum nyampe, ya gimana dia bisa membuat suatu novel science fiction yang perjalanan antar galaksi kan, bahkan melewati lorong waktu segala macam gitu, black hole dan lain-lain gitu. Jadi ya kalau untuk sebuah apa novel yang fiksi ilmiah ya itu imajinasi bisa dibilang tidak terbatas ya, batasnya adalah kemampuan si penulisnya sendiri gitu untuk bisa mengembangkan tulisannya gitu. Nah kemudian uh, jadi ya apa namanya itu jadi terserah si penulisnya. Walaupun penulisnya pasti tidak mungkin dia membuat sesuatu teknologi yang baru ya. Dia misalnya penerbangan luar angkasa Star Trek ya mungkin si penulisnya itu ya
mengambil ide dari misalnya penerbangan manusia ke bulan gitu kan. Nah, dari situ dia ke bulan bisa nggak dia membuat tulisan yang lebih ekstrim lagi, perjalanan antar galaksi tidak hanya satu pesawat ruang angkasa yang bisa cuma 2 orang, tapi satu pesawat ruang angkasa yang bisa ratusan orang gitu, bisa ribuan orang. Jadi tetap si penulisnya itu pakai dasar ya, dasar teknologi sekarang, tapi kemudian dia kembangkan lebih jauh lagi. Nah, itu kan berarti ya sejauh mana imajinasi penulisnya dari sebuah novel yang bergenre science fiction, ya itulah imajinasi itu bisa dikembangkan relatif tanpa batas gitu ya. Nah, itu sama dengan sebuah genre fantasi ya. Saya bilang tadi, genre fantasi kan si penulis itu membuat dunia sendiri ya, membuat dunia lain gitu ya. Dunianya si Harry Potter, dunia sekolah penyihir, dunianya si apa namanya Lord of the Ring, dunia tersendiri yaitu yang apa kemudian mengejar apa ya mengejar cincin ya kalau nggak salah ya cincin yang bisa apa namanya menghancurkan dunia gitu kalau misalnya cincin itu jatuh ke tangan yang salah. Nah itu kan apa namanya benar-benar tidak ada di dunia yang nyata kita ya. Jadi ya kalau itu berarti kan sebuah novel genre fantasi juga tanpa batas ya imajinasinya tuh ya sebatas batasnya adalah kemampuan si penulisnya untuk mempunyai daya imajinasi, daya hayal sejauh mana dia bisa membatasinya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau untuk genre fantasi ya kita tidak ada batas dalam menulis. Nah ini beda dengan kalau kita menulis genre realisme ya teman-temannya. Genre realisme itu ya misalnya genre roman lah, kisah-kisah cinta gitu ya, ataupun kisah persahabatan gitu kan. Misalnya ya saya juga udah pernah saya nulis buku persahabatan ya apa namanya mengenai kebetulan nggak ada sih. Oh ini mulai apa kehidupan di pesantren ya. Sahabat di pesantren ini kan persahabatan. Ini kan novel realisme ya. Tentu kan kalau kita menulis realisme sebuah kisah cinta atau persahabatan ya kita tentu ada imajinasinya harus ada batas ya. Bukan karena kita ingin melepaskan imajinasi kita tidak ada batas ya. Karena apa? Kita bercerita dunia kita saat ini ya. Itu pun juga kita ada batasan waktu gitu. Jadi misalnya eh, saya bercerita mengenai tahun ini di apa namanya novel ini cerita tahun 2000 gitu. Waktu itu kan ceritanya adalah seorang pria ya namanya si ini apa namanya namanya Doni. Dia punya kemampuan multimedia dan dengan kemampuan itu dia menarik perhatian seorang wanita yang apa namanya ambisius, kemudian kemudian juga jadi kembangnya sekolah, kemudian juga anak dari pengusaha besar. Ini kan settingnya di Bandung, pengusaha besar di Bandung, dan kemudian jadi inilah ya apa namanya jadi idola banyak pria. Sementara si Doninya bukan siapa-siapa gitu, hanya dia bisa eh, multimedia yang tahun 2000 kan itu masih terbatas teman-temannya yang bisa beda dengan sekarang ya semua orang mungkin bisa multimedia gitu tapi kalau tahun 2000 kan sangat terbatas ya makanya dia akhirnya menggunakan kemampuannya itu untuk membantu si Nindya tadi si populer di sekolah tadi untuk bisa meraih posisi sebagai apa namanya ketua OSIS ya jadi ikut pemilihan ketua OSIS. Nah si Doni membantu dengan kemampuan multimedianya jadi kan ya apa namanya kita nggak bisa bilang tahun 2000 itu multimedia itu sudah bisa membuat seperti yang dibuat multimedia sekarang ya. Ya itu kan berarti apa kalau kita menulis itu kan berarti tidak sesuai kenyataan ya. Sementara kemampuan multimedia di tahun 2000 itu masih sangat terbatas walaupun sudah cukup uh, menyangkakan bagi orang pada saat itu. Nah, jadi kan tetap ada batasan ya. Kita harus melihat dengan waktunya perkembangan teknologi seperti apa, apakah mungkin gitu. Atau juga misalnya kita juga harus misalnya juga kisah misalnya sebuah persaingan bisnis gitu ya, persaingan bisnis antar perusahaan gitu. Kita membuat sebuah novel yang bercerita office politik ya, politik dalam suatu perusahaan yang saling berebut berebut apa namanya berebut peluang bisnis ya, berebut tender gitu. Nah, tentu kan kita harus misalnya cerita itu adalah tahun 2023. Nah, kita kan mengacu kepada aturan-aturan mengenai bisnis di tahun 2023 kan. Nah, kita nggak bisa membuat seolah-olah itu walaupun tahun 2023 tapi ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan aturan bisnis 2023 gitu ya. Pasti nanti akan ada yang mengkritisi oh bahwa novel ini tidak sesuai dengan kenyataan di saat itu ya mengenai dunia bisnis Indonesia saat ini gitu. Nah, si penulis tidak bisa dia berkelit oh saya kan hanya mengandalkan imajinasi saya gitu. Ya nggak bisa begitu karena ya kita tulis adalah kisah realisme ya, kisah realitas yang ada gitu. Jadi tetap imajinasi itu harus dibatasi. Nah, makanya kita harus lebih banyak riset dalam ketika kita melakukan pembuatan novel yang sifatnya ada realisme ya.
Risetnya apa? Ya itu tadi agar tidak ada cerita yang aneh gitu, cerita yang tidak logis. Ini mungkin gampangannya saya sering kasih contoh ya, kayak jadi teman-teman ya. Jadi apa namanya? Jangan sampai kita membuat sebuah novel kisah cinta, misalnya seorang laki-laki menjemput kekasihnya untuk makan malam romantis di sebuah kafe di tahun 2023 dengan mobil terbang gitu kan, itu kan ya pasti penonton yang mungkin tadinya sudah terbawa oleh arus romantisme cerita novel tersebut, kemudian juga cerita tersebut sudah menggugah emosi, cerita tersebut sudah benar-benar mengaduk-aduk emosi pembaca, tiba-tiba ditampilkan cerita si pria itu datang jemput dengan mobil terbang, itu kan akhirnya malah membuat rasa aneh dari si pembaca kan ya, karena tahun 2023 kan nggak ada mobil terbang ya. Mungkin ada, tapi kan masih eksperimen ya, nggak dijual bebas gitu. Dan belum boleh dipakai secara umum lah. Nah itu, jadi nggak bisa imajinasinya, oh karena biar lebih hiperbola lagi kisah cintanya dijemputnya dengan sebuah mobil terbang gitu. Masih mending kalau helikopter ya, helikopter masih mungkin ya. Apalagi kalau si wanitanya tinggal di tengah sawah ya, sehingga helikopter itu mendarat juga nggak ganggu siapa-siapa gitu kan. Nah, tapi kalau dijemput dengan mobil terbang ya itu yang aneh. Nah makanya tetap ada batasan pengembangan imajinasi ya ketika kita untuk membuat sebuah novel yang realisme ya, baik itu roman, persahabatan, ataupun juga novel-novel yang sejenis gitu. Nah, kalau demikian pula kalau kita menulis novel-novel yang bertema sejarah ya, jadi baik itu cerita tentang sejarah ataupun juga cerita berbackground sejarah, artinya tokoh-tokohnya mungkin fiktif ya, tapi latar belakangnya tetap latar belakang sejarah ya. Misalnya mungkin teman-teman pernah tahu ya film Naga Bonar ya, jadi Naga Bonar kan cerita mengenai tokoh fiktif bernama Jenderal Naga Bonar, tapi kalau kisah sejarahnya benar ya, itu kisah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Nah itu kan apa namanya tetap nggak bisa apa namanya walaupun ini film Naga Bonar ada atau novel Naga Bonar dan novel fiksi, tapi bercerita bahwa yang menjajah Indonesia misalnya Spanyol gitu setelah Indonesia merdeka ya, karena ya kan kenyataannya yang mau balik kan itu Belanda gitu kan, bukan Spanyol. Makanya tetap imajinasinya itu nggak boleh tanpa batas ya, tetap imajinasinya harus berbatas gitu untuk sebuah novel yang bertema sejarah. Nah itu ya teman-temannya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi imajinasi itu apakah terbatas atau tidak terbatas, ya tergantung genrenya teman-teman menulis genre apa ya. Ada saatnya teman-teman bisa seluas-luasnya membuat imajinasi yang liar, tanda petik ya, imajinasi yang tidak terbatas, tapi ada saatnya ketika teman-teman membuat suatu genre novel tertentu yang teman-teman harus dibatasin gitu. Ininya apa namanya, sebuah imajinasinya itu harus tetap disesuaikan dengan keadaan, dengan situasi yang ada, sehingga ya tidak akan mengganggu kualitas dari novel tersebut dan tidak mengganggu tanda petik fokus dari pembaca dalam membaca novel tersebut gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, bahasan kita mengenai ini apa namanya, imajinasi dalam penulisan novel ya. Kurang lebih sih itu ya teman-teman, sudah hampir semua ya. Paling ya mungkin ini terakhir tips ya, mungkin sekedar tips saja teman-teman yang mungkin sudah mulai nulis ya, nulis novel ataupun cerpen, teman-teman ingin mengeksplorasi ataupun juga mengembangkan imajinasi teman-teman dalam menulis ya teman-teman, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman ini ya, apa namanya, teman-teman harus luangkan waktu untuk menulis ya. Saya berulang kali ya, paling tidak setengah jam lah sehari, walaupun sesibuk apapun teman-teman tetap menulis ya, sehingga teman-teman tetap terasa kemampuan menulisnya, imajinasinya juga tetap ibarat mesin masih tetap hangat, tidak dingin, tetap bisa lebih mudah mengolah imajinasi dan kreativitas, dan juga teman-teman juga ya lebih inilah ya, apa setidaknya bisa lebih aware terus dengan tulisan teman-teman gitu, sehingga motivasi teman-teman dalam menulis juga tetap terjaga, yaitu yang tipsnya teman-teman itu ya, harus sering menulis gitu. Nah kemudian yang kedua ya teman-teman harus jangan terlalu overthinking ya, artinya teman-teman jangan memaksa, oh saya menulis ini novel pertama saya tapi harus dalam waktu 1 bulan novel 400 halaman selesai, padahal teman-teman mungkin belum terbiasa nulis panjang ya. Jangan terlalu apa namanya, mendorong diri teman-teman terlalu keras ya, ataupun juga teman-teman justru jangan overthinking. Wah, ketika teman-teman baru mulai nulis, wah jangan-jangan tulisan saya ini nanti jelek, jangan tulisan saya ini nanti tidak ada yang mau baca gitu ya. Nah itu kan ya otomatis karena teman-teman sudah ada mental block di dalam teman-teman, ada perasaan
khawatir akan jelek, ada perasaan tidak yakin akan dapat menulis ya. Itu secara langsung secara bawah sadar akan menghambat keluarnya ide-ide, keluarnya imajinasi teman-teman ya. Termasuk juga cara mengolah kreativitas teman-teman dalam menulis gitu. Nah, makanya ya saya bilang kalau teman-teman sudah melakukan persiapan untuk menulis, semuanya udah lengkap, teman-teman tulis aja dari bab satu dari kalimat pertama sampai bab terakhir, kalimat terakhir. Nggak usah dipikir akan seperti apa. Nah, setelah teman-teman selesai, baru dipikirkan bagaimana melakukan revisinya, editingnya, juga melakukan proofreadingnya kan. Karena untuk proses perbaikan saja kita ada 3 tahap kan. Ada revisi, yaitu lebih kepada membahas apa perbaikan logika ide, logika gagasan, logika imajinasi, kemudian melakukan editing, lebih kepada tata bahasa, lebih kepada struktur kalimat, dan juga yang terakhir proofreading ya, lebih kepada mencegah supaya memperkecil kemungkinan terjadinya typo ya misalnya ataupun salah ketik gitu. Nah, jadi proses editingnya aja panjang, jadi kita yang nggak perlu khawatir gitu. Dalam menulis ya tulis-tulis aja itu, karena itu tadi setiap kita muncul rasa khawatir, setiap muncul overthinking ya otomatis ya kita jadi terhambat gitu keluarnya ide-ide kita, keluarnya imajinasi kita gitu ya. Jadi itu yang kedua ya, kita jangan terlalu menekan ataupun mempush diri kita terlalu keras ya, jangan terlalu overthinking juga gitu. Dan kemudian teman-teman bisa cari inspirasi. Jadi ya teman-teman kan ya tetap ketika kita mengolah inspirasi, ketika kita mengolah ide kan pasti ada titik jenuhnya ya, ada mungkin ada batasnya gitu. Nah, itu teman-teman harus melakukan refreshing ya. Artinya teman-teman bisa ya tergantung teman-teman, kalau teman-teman suka dengar musik, kalau teman-teman suka ngobrol sama sahabat ya teman-teman bisa ngobrol, teman-teman mungkin suka mancing ya mancing, dan juga yang lain. Intinya adalah ada break juga, ada refresh juga gitu. Walaupun tetap setengah jam sehari menulis itu jangan ditinggalkan, tapi teman-teman ada saatnya break menulis. Bahkan teman-teman juga bisa mencari ide-ide ataupun imajinasi baru menulis dengan membaca buku-buku yang lain, dengan membaca novel-novel yang lain yang sejenis dengan teman-teman tulis ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan ide itu dari sana gitu ya. Video novel karya itu bukan membosankan sih Kak, karena saya pernah ada Kak Mira Yudik ya. Jadi saya membahas satu tema live itu membahas mengenai adaptasi sebuah karya ataupun novel klasik menjadi novel kekinian gitu. Jadi eh, artinya ada satu titik sebuah novel karya klasik itu sudah tidak lagi mungkin in ataupun update dengan situasi ya. Jadi ya saya juga pernah live mengenai tren-tren novel disesuaikan dengan generasi ya. Kan kita ada generasi baby boomers, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi alpha. Nah, itu kan setiap masing-masing itu punya minat sendiri-sendiri, masing-masing punya tema novel sendiri-sendiri. Nah, sepanjang novel klasik itu masih sesuai dengan tema saat ini, mungkin masih menarik Kak ya. Jadi saya ambil contoh misalnya Shakespeare ya, apa namanya, kan itu 200 tahun yang lalu. Tapi kan sekarang Kakak sering lihat ya film ataupun novel yang mengadaptasi dari cerita Romeo and Juliet tadi ya, Shakespeare itu ya, ya tetap kisah cinta seorang laki-laki dan perempuan yang terhambat oleh keluarga yang bertentangan ya. Kalau yang aslinya kan karena keluarga mafia, nah, mungkin ada film atau novel yang bercerita ya itu hambatannya misalnya karena keluarga yang bersaing secara bisnis gitu. Jadi sepanjang isu-isu ataupun ide-ide dari novel karya klasik tersebut itu masih relevan dengan situasi, ya mungkin itu masih menarik Kak. Tapi ketika sudah tidak relevan, misalnya sekarang dunia makin canggih ya, makin modern, bahkan gen Z dan gen Alpha itu sekarang novelnya sudah lebih berubah fokus kepada teknologi ya. Nah, semakin lama teknologi semakin dipergunakan dalam sebuah tema novel, akhirnya tema-tema klasik yang mungkin jauh dari teknologi bisa jadi untuk sebagian besar dari pembaca novel itu membosankan. Ya tetap ada kayak satu peminat khusus ya dalam sebuah novel klasik, walaupun mungkin sudah tidak relevan dengan ide-ide sekarang gitu. Misalnya mahasiswa Fakultas Sastra kan pasti kan harus harus senang kan, ataupun juga mungkin masyarakat umum tapi yang punya minat terhadap novel sastra klasik. Tapi kalau kita bicara kecenderungan umum, kemungkinan besar semakin lama novel karya klasik itu semakin tertinggal. Nah, kalau khusus yang karya Pram itu mungkin Kak ya, jadi kan karya Pram itu sepanjang saya tahu itu kan karya kritik sosial ya, kritik situasi politik ya, dan sepanjang tema dari novel karya Pram itu masih relevan dengan situasi sekarang, ya misalnya kan ya
kita bilang kayak masalah demokrasi kan sekarang pun kita masih masalah ya, masalah politik, masalah kekuasaan di kita pun juga secara umum masih masalah ya, masih ada masalah lah ya, yang mungkin masih relevan dengan situasi berapa puluh tahun yang lalu ketika novelnya Pram ditulis. Nah, bisa jadi itu yang membuat novel Pram itu masih bisa dibaca sekarang, Kak. Jadi bukan bukan kebalik ya, bukan karena novel sekarang membosankan, orang akhirnya baca novelnya Pram, tapi justru karena tema dari novel Pram tadi itu masih relevan dengan situasi sekarang sehingga masih banyak yang baca gitu. Akan tetapi kalau misalnya Indonesia sudah jauh lebih baik, sudah lebih adil, sudah lebih tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kesenjangan politik, sehingga novel apa isu-isu mengenai isu politik sosial sudah nggak relevan lagi dalam sebuah novel, ya bisa jadi novel-novel Pram itu ditinggalkan kecuali bagi orang-orang peminat area sastra klasik. Jadi kurang lebih itu ya Kak. Jadi kalau misalnya apakah fiksi modern ini membosankan atau tidak, ya itu relatif ya. Tapi kalau saya bilang karena kecenderungan dari Gen Z dan Gen Alpha sekarang ya, berarti kelahiran tahun 96 ke sekarang ini, mereka sudah dekat dengan teknologi ya, bagaimanapun novel-novel yang dihasilkan untuk genre mereka, untuk generasi mereka yang sudah sangat teknologi minded, yaitu pasti relevan, pasti disukai oleh mereka ya Kak ya. Jadi mungkin tidak mungkin mereka ini tidak suka gitu Kak ya. Ya lagi tapi itu tadi mungkin ya itu sih Kak ya kurang lebih kalau analisa saya gitu Kak. Jadi kenapa novel Pram masih dibaca karena isu-isu sosial politik yang dibahas di novel Pram itu masih relevan dengan situasi sekarang. Jadi masih banyak orang yang terkoneksi dengan novel-novel Pram tersebut gitu. Nah itu Kak Mira Yudik ya, terima kasih pertanyaannya. Sekarang ini kita balik lagi ya ke tips ya mengenai kita dapat membuat sebuah novel ya ataupun juga sebuah apa kita membuat novel dengan imajinasi yang baik dan juga dengan kreativitas mengolah imajinasi tersebut dengan baik ya. Kemudian yang keempat adalah teman-teman jangan ini ya, jangan takut melakukan revisi dan editing ya. Ya. Kalau teman-teman apalagi teman-teman baru mulai menulis, itu udah pasti ya teman-teman. Tidak semua itu semua penulis besar pun pasti penulisan pertama itu tidak bagus ya. Bahkan saya pernah dengar podcastnya Terelie kalau nggak salah dia bilang novel dia yang laku itu walaupun dari novel pertama sudah terbit di Gramedia juga yang laku tuh novel ke-6 atau ke-7 gitu. Berarti novel yang 1 sampai yang ke-6 itu nggak laku ya bahkan ya. Itu ya karena apa ya? Mungkin ya pertama mungkin orang belum tahu Terelie siapa ya. Yang kedua juga mungkin ya karyanya yang ke-7 tuh jauh lebih baik daripada karya yang pertama dan ke-6 itu. Sehingga akhirnya karya ke-7 dan selanjutnya tuh disukai oleh pembaca, jadi populer dan menjadi bestseller gitu ya. Nah, jadi ya itu teman-teman eh, teman-teman jangan takut untuk revisi semua tulisan teman-teman ya karena pasti semua tulisan awal tuh pasti jelek lah ya ya bukan jelek sih apa artinya tidak belum sempurna ya belum belum memenuhi syarat optimalnya mungkin tapi ya setidaknya kalau itu sudah jadi suatu buku itu kan sudah pasti berguna ya teman-teman ya setidaknya buat teman-teman ketika menulis itu pasti mendapatkan manfaat teman-teman ketika melakukan riset teman-teman bisa menambah wawasan kan ketika membuat buku itu kemudian teman-teman ya, ada orang bilang menulis itu adalah bagian dari healing ya bagian penenangan jiwa nah teman-teman mungkin bisa jadi ketika menulis buku itu juga mengalami proses healing secara murah, secara mudah ya. Kalau teman-teman liburan ke luar negeri ataupun keluar kota itu juga proses healing, tapi kan perlu biaya ya, perlu waktu gitu. Jadi itu bagi teman-teman sendiri minimal gitu. Dan kalau ada sudah ada yang baca walaupun belum banyak, ya setidaknya orang-orang baca tersebut bisa dapat manfaat dari membeli buku tersebut gitu ya. Nah, atau membaca buku tersebut. Jadi ya itu ya teman-teman teman-teman jangan takut untuk melakukan revisi ya. Revisi ya nggak apa-apa kalaupun setelah direvisi ternyata hasil finalnya kurang bagus ya untuk tahap pertama itu memang wajar, tapi tetap tidak ada ruginya teman-teman membuat tulisan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Karena apa? Sekali teman-teman berhasil menulis satu tulisan, buku kah atau tulisan cerpen lah katakanlah teman-teman lebih pede, lebih termotivasi untuk melakukan tulisan-tulisan berikutnya lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya kurang lebih ya tipsnya itu ya teman-teman ya. Teman-teman harus biasakan untuk menulis, jangan ragu untuk pokoknya setengah jam sehari teman harus nulis lah ketika teman-teman sudah bertekad untuk menulis gitu. Jangan berhenti ya sesibuk apapun. Kemudian teman-teman juga jangan terlalu overthinking, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ya, teman-teman pokoknya yakin aja teman-teman bisa menulis gitu. Tidak perlu takut sebelum bergerak ya istilahnya tidak boleh kalah sebelum berperang gitu. Nah kemudian
Yang ketiga ya teman-teman bisa cari inspirasi dari membaca buku yang lain, juga teman-teman kalau perlu refreshing itu nggak masalah gitu kan. Bahkan ada teknik dalam menulis itu yang walaupun teman-teman forsir menulis, tapi teman-teman juga bisa fresh dalam menulis ya. Itu teknik Pomodoro, bukan Podomoro ya teman-teman ya. Teknik Pomodoro itu ya teman-teman nulis 25 menit serius, kemudian 5 menit teman-teman istirahat ya, bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa nonton TV, bisa lihat sosial media. Setelah itu nulis lagi 25 menit, dan kemudian 5 menit istirahat lagi gitu. Jadi itu salah satu teknik, tapi banyak teknik lah untuk refreshing ya. Intinya ya kita tetap harus ada refreshing ya, walaupun kita dikejar deadline misalnya penerbit kasih deadline mepet untuk diterbitkan bukunya, kita tetap harus menjaga ya ritme antara kita menulis dan juga refreshing tadi gitu. Nah, kemudian yang keempat ya teman-teman jangan takut untuk revisi ya, terutama di tulisan-tulisan awal ya, karena memang tidak ada siapapun menulis awal itu bagus itu tidak ada gitu. Jadi pasti ada kelemahannya banyak, dan makin lama kita makin perbaiki dengan tulisan-tulisan kita yang lain gitu. Jadi ya itu ya teman-temannya pembahasan kita kali ini ya mengenai hal yang penting dalam sebuah menulis, yaitu bagaimana kita mengembangkan ataupun juga menghasilkan suatu imajinasi yang itu ada berupa ide-ide, gagasan-gagasan tulisan yang kemudian akan kita olah dengan cara kreatif ya, sebab kreativitas kita dalam menulis ya. Jadi itu akan menghasilkan tulisan yang baik, atau akan makin lama semakin baik sepanjang makin banyak pengalaman teman-teman dalam menulis gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan ya, mungkin sekitar ya 5 menit 10 menit lagi mungkin saya pamit ya teman-teman, karena besok saya ada kegiatan sehingga mungkin harus istirahat cepat. Jadi ya sekitar ya 5 menit lagi ya teman-temannya, saya tunggu. Teman-teman mungkin kalau ada yang ingin tanyakan ataupun juga berkomentar juga bahkan mungkin teman-teman yang sudah biasa menulis, teman-teman juga bisa sharing buat teman-teman yang lain, akan saya bacakan nanti sharing teman-teman ya. Jadi teman-teman ini ya bisa disampaikan melalui kolom komentar gitu ya, kurang lebih seperti itu sih ya teman-teman. Jadi itu teman-temannya kurang lebih apa yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari yang saya bahas ini, dan ya, insya Allah saya tiap hari akan live ya teman-temannya. Materinya ini sih saya akan materi beda-beda ya setiap mungkin teman-teman yang baru kali ini ikut live saya live saya usahakan tiap hari teman-teman, kecuali ada hal-hal yang mendesak ya, seperti Sabtu Minggu kemarin saya ada keperluan di luar rumah sehingga tidak bisa live. Tapi kalau misalnya tidak ada keperluan, hari kerja ataupun hari libur saya akan live. Materinya itu bisa macam-macam teman-teman. Setiap pembahasan saya materinya bisa ganti-ganti, dan teman-teman pun juga bisa request ya untuk materi ya, seperti yang saya sekarang ini kan sudah 3 live terakhir ini saya kembali lagi ke basic ya, membahas mengenai dasar-dasar yang harus dipahami oleh penulis novel gitu ya, karena memang ada permintaan dari teman-teman yang Pak, saya kebetulan nggak ikut nih kemarin-kemarin live Bapak ya, kebetulan saya ingin tahu mengenai dunia tulis menulis. Bapak bisa nggak mulai dari basic lagi? Nah itu saya bisa. Ya kalau memang saya pikir banyak yang memerlukan, saya bisa mengikuti request teman ya. Saya balik lagi ke basic gitu. Atau mungkin juga ada materi-materi yang saya belum bahas, ataupun saya mungkin belum terpikir untuk saya bahas, tapi teman-teman terpikir, ya teman-teman bisa request ke saya juga gitu kan. Kalau memang saya pikir saya bisa mencari informasi mengenai tulisan tersebut, kemudian sewaktunya ada memungkinkan, saya akan usahakan untuk membahas live tersebut ya teman-teman ya. Dan sebagai informasi teman-teman, setiap saya live ini saya akan coba membuat cuplikannya. Jadi live ini kan 2 jam ya, biasanya saya bisa membuat cuplikan sekitar 7 sampai 9 VT ya, 9 video ya, kurang lebih durasinya 4 sampai 5 menit. Nah itu nanti setiap saya bisa membuat cuplikan itu, saya akan upload ke akun saya ya. Jadi nanti saya masukkan juga ke daftar putar playlist tematik. Jadi teman-teman bisa masuk ke ke profil saya, kemudian teman-teman bisa masuk ke playlist atau daftar putar tematik. Dan situ ada berbagai tema, cuplikan-cuplikan live saya mengenai berbagai tema yang teman-teman bisa lihat ya, bisa ini videonya semuanya akses gratis sih. Jadi teman-teman bisa akses semua. Ya memang belum semua live ya, karena saya live udah 2 bulan ini udah cukup banyak ya, mungkin sudah sekitar ada 60-an 70 video panjang live ya, tapi saya belum sempat untuk membuat cuplikannya semua, tapi sudah ada sekitar 90-an video ya cuplikan dari berbagai tema yang sudah saya buat sih. Teman-teman mungkin bisa lihat-lihat ya, mungkin dari situ teman-teman bisa
ada dapat gambaran dan teman-teman bisa ya mendapatkan inilah pencerahan ya. Dan kalau ada yang ditanyakan ya teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar di video tersebut. Nanti saya akan coba jawab buat video, saya tag ke akun teman-teman, kemudian juga saya upload ya di ini saya, di akun saya, dan juga saya bahas lagi di live sih gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belum follow akun saya bisa follow akun saya juga. Jadi kemungkinan video-video saya yang cuplikan-cuplikan live saya, walaupun mungkin teman-teman pada satu waktu tidak sempat nonton live saya, teman-teman masih bisa tuh karena teman-teman follow akun saya, teman-teman bisa dapat video-video saya mengenai cuplikan live-live saya. Jadi teman-teman masih bisa dapat inti-inti dari setiap live saya, walaupun mungkin teman-teman karena kesibukan ataupun karena hal lain hanya tidak bisa ikut live saya ya, hanya sekali-sekali, tapi ya tetap bisa dapat informasi mengenai dunia tulis menulis gitu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi demikian teman-teman apa namanya dari saya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat-lihat ini ya teman-teman ya, ini apa namanya profil saya, dan teman-teman bisa lihat video-video saya terkait dengan dunia tulis menulis ya teman-teman, karena memang fokus saya di membahas itu ya karena saya ingin sharing ya, karena saya bisa menulis pun juga karena dimentorin oleh waktu itu saya ikut klub menulis ya online, yaitu ada mentornya Pak Iwan ya, dia saya sangat banyak ilmu dari beliau, dan makanya saya ingin ilmu yang saya dapatkan sekarang itu saya sharing juga ke teman-teman ya, karena menulis itu adalah sesuatu yang sangat berguna, minimal buat diri kita sendiri, syukur kalau bisa bermanfaat juga bagi banyak orang lain gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Semoga teman-teman apa namanya bisa mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan eh, inilah ya sedikit ini ya wawasan ataupun pencerahan dari alat saya ini gitu. Jadi demikian teman-teman ya apa namanya selama Kak Dodopret, terima kasih Kak ya apresiasinya Kak ya. Semoga Kakak juga bisa mendapatkan manfaat dari live saya ini gitu. Dan oke teman-teman, karena sekarang udah jam 12:04, saya besok ada kegiatan, mungkin saya apa namanya perlu istirahat dulu sehingga besok dapat berkegiatan dengan baik. Saya izin pamit dulu teman-teman ya, walaupun mungkin teman-teman masih banyak yang apa namanya mengikuti live saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live saya ini, dan juga jika teman-teman berkenan besok bisa ikut live saya lagi mulai jam setengah 10, ataupun kalau ya karena sesuatu hal seperti tadi saya mundur 1 jam ya, setengah 11 mulainya, karena ya kalaupun itu teman-teman tetap bisa ya, setidaknya paling lambat sih setengah 11 lah ya teman-teman. Karena kalau sudah lewat dari setengah 11 kemungkinan saya justru nggak live karena sudah terlalu malam gitu. Tapi saya usahakan sih siang malam kalau bisa ya mulai setengah 10 atau paling lambat jam 10 gitu. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam.